Karena sebenarnya emang kita diawali dari ya tadi yang seperti saya ceritakan, kita berawal dari saat bidan paksa pada bulan Mei kemarin mengadakan. Emang sebenarnya awalnya itu juga ya kayak tadi Ziva cerita ya, awalnya tuh nggak apakah kita bakal serius ngerjain ini nggak sih gitu, terus tiba-tiba jadi lah. Gitu. Jadi lebih ke deg-degan tapi menyenangkan. Makna lagu ini seperti apa sih? Maknanya sebenarnya Hujan itu bercerita tentang ada pasangan yang saling jatuh cinta, yang saling rindu, tapi sadar bahwa ya tidak mungkin seperti itu. Jadi makanya hanya menjadi kerinduan saja. Mungkin ada cerita juga nggak nih dari Ziva ataupun As ini cerita pribadi dari kalian? Relate mungkin yang dituangkan ke dalam lagu. Betul ya? Kadang-kadang kan kalau ini emang minumnya aku kayaknya enggak sih. Enggak beneran. Soalnya kayak dari liriknya ini kan kayak hujan pagi menghapuskan rindu ini, hujan tak bisa menghapus hadirmu. Kayak kita udah mau hujan kayak badai kayak apapun tuh tetap nggak bisa menghilangkan jejak si orang ini. Artinya tuh kayak nggak bisa move on aja gitu kan. Sedangkan aku gagal move on. Karena berarti relate dong. Itu karena aku gagal move on sama lagu ini. Jadi aku cinta banget sama lagu ini. Kan lagu ini kan kayak ada benteng tinggi gitu ya. Ada perbedaan. Itu beri cinta aku. Kalau itu beri cinta aku. Kalau itu ada nggak mungkin relate juga dengan kamu? Dari lagu-lagu kamu ini ada yang relate dengan kehidupan kita? Ada lagu hujan kan? Lagu hujan ini sebenarnya itu tadi relate gak relate sih. Kadang-kadang tuh kalau soal percintaan mungkin enggak, tapi kalau kayak hal-hal yang aku suka tapi udah harus dilepaskan. Misalnya aku lagi suka nih kerja di kota A gitu, misalnya lagi banyak makanan yang aku suka tapi ternyata aku harus meninggalkan kota itu, jadi kayak aduh nggak bisa nih kayaknya. Kan sih jangan gitu dong, punya cerita nih kayaknya. Apa? Ini punya cerita, pengen nge-spill gitu. Tiba gampang keluar kan. Dari siapa? Dari siapa paling gitu? Tapi benar sih sebenarnya. Ya mungkin ada relate-nya, mungkin secara kita nggak sadar bahwa kita pernah ngalamin kita itu mungkin bisa jadi. Tapi kalau dirasa-rasa sih, ya kita kan suka denial ya. Apa kita gampang gitu kan? Kayaknya sih ada, ya kalau ada yang dinikmatin aja. Iya, sambil dengerin lagu hujan ini. Asli. Chemistry membangunnya kita nggak ada gimana gitu. Gak ada kesulitan ya. Karena emang dari awal sebenarnya kan awal mulai kenalnya itu kita di Raja Cinta ya. Itu kan kita zoom-zooman ya awalnya. Iya. Iya, zaman-zaman masih pamit kemarin kan kita masih belum bisa ketemu secara real life, tapi udah kenal lewat Zoom, terus sampai akhirnya kita sering kontak-kontakan, kita bahas soal project-project, sama lama kita jadi ternyata karena ini kali ya, karena kita cemburu pride juga, jadinya semakin itu bestie. Iya sih. Bisa sih kayak tiba-tiba gimana? Iya. Ini lanjut kayak gitu. Iya, kayak se-bestie itu. Oh, jadi suka jalan bareng. Iya. Berapa kali? Beberapa kali. Berdua. Nah, dari chemistry itu kan kayaknya banyak banget yang jodoh-jodohin. Kayaknya kalian cocok gitu berdua. Gimana tuh? Kita tuh cocok jadi bestie. Cocok banget lah. Ya tapi kalau misalkan banyak yang suka nge-ship ya di luar sana ya apa juga lah ya apapun itu ya. Kita mah ya kita senang teman-teman banyak yang mendoakan. Tapi balik lagi yang selalu bilang bicara cinta, bicara jodoh itu kan hanya Tuhan yang biasa. Jadi kita di sini hanya bisa berusaha aja. Bicara pembestian kalian, kalian sudah tahu kekurangan kalian masing-masing, bisa disebutin nggak sih? Ziva tuh kurangnya. Ziva nggak ada kurangnya gila, jujur. Kurangnya apa sih, nggak ada apa-apa gitu? Nggak, tapi beneran kalau misalnya bicara Ziva itu apa ya, salah satu teman sahabat yang benar-benar kayaknya orang yang
apa ya, nggak pernah nunjukin kalau misalnya dia lagi nggak mood atau misalnya dia lagi apa, kayaknya selalu happy terus kayak gitu, kayaknya semua bisa dia tertawakan dan dia nikmati hidupnya bahwa hidup ini menyenangkan kayak gitu, nggak tahu kenapa, dan sangat manis sekali sebagai bestie ya. Best lah pokoknya. Bawa positif vibes juga nggak sih buat Tara Nah sendiri? itu justru itu karena Ziva justru sering mengingatkan aku kayak, oh seperti itu ya, oh ya kita seperti ini. Jadi ya kenal dengan Ziva, kenal baik sama Ziva, justru membawa banyak pengalaman dan pembelajaran buat aku juga. Jadi seneng banget bisa kenal sama kamu. Kalau aku sama sih, tapi kalau ke Arsinya sendiri ya, yang aku lihat dari sudut pandang aku, Arsi itu adalah seorang pendengar yang baik. Jadi kadang-kadang nowadays ya agak sulit untuk mendengarkan orang, maksudnya untuk menemukan orang yang bisa dan mau mendengarkan. Karena biasanya pasti orang maunya didengerin terus gitu kan. Tapi aku akhirnya bisa menemukan sahabat asing bestie yang mau mendengarkan gitu. Jadi aku senang sekali. Semoga aku pun juga bisa menjadi seorang pendengar yang baik sama kayak Kak Arsi. Maaf. Oke. Lo mau makan apa lagi? Arsi bedanya kerja sama Ziva Magnolia yang belum orang tahu, yang kamu tahu konteksnya Ziva, yang orang belum tahu nih. Kayaknya orang-orang pada tahu deh kan, karena saking petakilannya kayaknya semuanya pada tahu ya. Gak cuma, kan mungkin ada orang yang misalnya di depan layar pendiam sekali tapi di belakang petakilan. Mungkin ada juga yang di depan layar petakilan padahal aslinya sangat pendiam. Kalau dia memang apa adanya, Ziva seperti ini, memang Ziva seperti ini. Makanya pasti bosen kan. Gitu. Ziva termasuk kemarin bedanya ujian juga nih kemarin banyak kuliah ujian karena kamu sampai turun ke panggung untuk menyapa fansmu dan nanya itu gimana sih treat kamu ke fans tuh emang sebegitunya ya? Aduh aku jadi ingat lagi, itu kan agak nggak tahu ya, mungkin karena biasanya kalau aku kan nyanyi tuh pakai ear monitor, jadi tuh nggak kedengeran sama sekali suara. Kadang ambience-nya nggak terasa ya jadinya. Jadi karena waktu sebenarnya orang itu tuh udah maju ke depan, cuman kayak dia malu, jadi dia langsung turun lagi kan. Sebelum aku sempet nanyain dia namanya siapa, jadi sebagai bentuk aku berterima kasih sama dia, aku tanya namanya dia. Tapi aku nggak dengar, jadinya karena nggak dengar itu, jadi aku turun aja nanyain langsung supaya nggak salah. Tapi emang treat ke fans tuh sedekat itu, sehumble itu, Kenapa tidak? Karena aku merasa apa bedanya kita semua kan sama-sama orang. Aku nggak ngerasa ada perbedaan antara aku dan kalian semua, karena kita sama-sama manusia aja kan, beda pekerjaannya aja. Atau pernah nggak jadi Ziva juga mengidolakan seseorang sampai tahu gitu gimana rasanya jadi fans, makanya sebegitu menghargai fans? Sebenarnya justru malah baru-baru ini aku ngefans sama New Jeans. Fun fact. Ya gitu sih, tapi ya untuk mempelajari itu sebenarnya nggak perlu melihat contoh itu dulu, karena memang aku ngelihat kita semua itu adalah manusia yang sama aja gitu. Jadi gak pernah mau berjarak sama fans ya, maunya malah sedekat itu sama fans. Iya, sebisa mungkin karena Apa alasan untuk jadi berjarak ya? itu dia, itu pertanyaannya. Oke, Ziva sedikit dong. Persiapan apa? Persiapan Natal di Desember. Biar bagus. Biar bagus. Seperti apa mungkin Kak? Agak gak nyambung ya. Cuman persiapan Natal aku itu apa ya? Aku belum yang mempersiapkan secara detail banget, karena aku juga bukan orang yang sedetail itu. Jadi lebih ke sama mama nih, mungkin pulang dari sini mau nyari-nyari dekorasi untuk Natal buat Natal gitu. Baju Natal mungkin dari siapa? Baju Natal yang udah ada kali ya. Nanti kita match aja biar pakai aja baju yang lama. Tapi juga resolusi 2023 untuk kalian. 2023 Arsi dan Ziva sendiri apa sih, dan apa yang mau diraih mungkin di 2024?
kalau 2023 ini sangat banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya. Banyak banget pengalaman juga, terutama juga dalam proyek hujan ini. Jadi aku senang banget selalu diperlibatkan sama Mas Syafi sama Kak Arsi untuk ada di dalam A to Z series ini. Terus kemarin juga sempat kayak ke Tokyo dan lain-lain, itu bener-bener sangat menyenangkan. Bekerja sambil liburan itu seneng banget gitu loh. Aku banyak banget juga yang harus disyukuri di tahun 2023 ini. Dan untuk 2024 semoga semakin banyak hal-hal baik sama seperti yang 2023 berikan kepada aku. Ada yang mau dicapai nggak? Yang spesifik mungkin mau apa? Spesifik, aku pengen kurus. Pasangan kurus. Kalau untuk pasangan juga Pasangan doain ya, semoga bisa mendapatkan pasangan yang baik. Oke, makasih. Tepat dulu lagi Arsi. Mau duet sama siapa lagi Arsi? 2023-nya. 2023 tentu banyak pembelajaran dan banyak hal indah yang sudah didapat ya. Dan terlebih bisa bertemu sama Ziva, bisa bekerja sama Ziva itu sebuah hal yang patut disyukuri, bahwa balik lagi tadi aku bisa belajar banyak. Dari tidak cuma sisi bermusik, tapi sisi berkehidupan juga, bagaimana kita melihat hidup. Dan banyak sekali di 2023 pencapaian-pencapaian, hal-hal yang aku rasa kalau nggak disyukurin kebangetan. Jadi terima kasih sekali 2023, dan semoga 2024 banyak hal indah lagi dan banyak hal menyenangkan. Dan hujan juga di 2024 banyak keseruan dan banyak hal indah yang bisa kita kasih buat teman-teman. Spesifiknya mungkin kali 2024 mau apa? Siapa ya? Arsi mau duet sama siapa lagi mungkin? 2024 sebenarnya banyak hal yang ingin dicapai, banyak hal ingin dilakukan, jadi cuma masih rahasia. Ziva pengen main bulu tangkis lagi nggak? Mau aja, cuman nggak jadi atlet ya, capek. Kenapa emang kan kedua orang tua atlet juga nih? Enggak sih, itu cuma hobi aja sebenarnya. Atletnya nggak yang atlet, weh gue atlet gitu, enggak banget. Tapi mau ada cita-cita nggak sih jadi atlet badminton? Kemarin cukup jago juga mainnya. Hobi aja sebenarnya, tapi cuman kayak bukan cita-cita ya, lebih ke pengen aja, pengen deh jadi atlet, tapi bukan yang kayak gue pengen jadi atlet kayak gitu. Ziva kemarin sempat disini sama make up apa tukang sales di store make up ya. Kenapa itu lagi ngapain? Itu lagi berbelanja saja di mall. Cuman ya biasalah gitu. Emang dia Kayak- kenalin kamu seorang Ziva? Ya sebenarnya bukan masalah itu ya. Justru yang harus di highlight adalah kenapa ketika orang-orang yang bukan dikenal sama banyak orang tuh diperlakukan kayak gitu loh. Kayak kenapa kita tidak menjadi baik saja sama semua orang. Tapi dia sendiri kenal kamu nggak sih? Karena kemarin itu tuh aku gak apa-apa lah ya, ini membuka cerita kehidupanku yang bukan artis. Jadi aku itu mau cari baju gitu di pasar. Jadi supaya Oke Ziva lihat gambar. ya supaya nggak dimahalin, jadi kita nih nggak pakai baju yang rapi gitu. Trik Kalau ya? bisa trik gitu, jadi nggak diketok tuh. Habis itu aku nge-mall pulang dari pasar itu. Nah pas dari situ mungkin dia kayak ngeliat aku lusuh banget kan. Jadi itu aku pakai masker terus kayak gembel gitu deh. Maaf, bukan gitu. Boleh. Ya pokoknya kayak lagi nggak rapi deh. Terus aku nyobain make up. Terus aku nggak jadi kan karena cuma nyobain doang, makanya. Melihat kedekatan Arsy dan Ziva, para penggemar pun sering menjodoh-jodohkan keduanya. Menanggapi hal tersebut, Ziva tampak langsung membangun tembok dengan menyatakan bahwa Arsy adalah sahabatnya. Ya merah dulu. Yang pasti tip dong. Yang pasti senang sekali aku bisa bekerja sama Ziva kali ini. Menyenangkan banget ya. Karena sebenarnya emang kita diawali dari ya tadi seperti saya ceritakan, kita berawal dari saat pilihan sponsor pada bulan Mei kemarin. Dadakan. Emang sebenarnya awalnya itu juga ya kayak tadi Ziva cerita ya. Awalnya tuh nggak apakah kita bakal serius ngerjain ini nggak sih gitu, terus tiba-tiba jadi lah. Iya, Gitu. betul. Jadi lebih ke deg-degan tapi menyenangkan.
Makna lagu ini seperti apa sih? Maknanya sebenarnya hujan itu bercerita tentang ada pasangan yang saling jatuh cinta, yang saling rindu, tapi sadar bahwa ya tidak mungkin seperti itu. Jadi makanya hanya semua menjadi kerinduan saja. Mungkin ada cerita juga nggak nih dari Ziva ataupun As ini cerita pribadi dari kalian? Relate mungkin yang dituangkan ke dalam lagu. Betul ya? Hmm? Kadang-kadang kan kalau ini emang gitu kan. Aku kayaknya enggak sih. Serius? Enggak beneran. Soalnya kayak dari liriknya ini kan kayak hujan pagi menghapuskan rindu ini, hujan tak bisa menghapus hadirnya. Kayak kita udah mau hujan kayak badai kayak apapun tuh tetap nggak bisa menghilangkan jejak si orang ini. Artinya tuh kayak nggak bisa move on aja gitu kan. Sedangkan aku gagal move on. Karena berarti relate tau. Karena aku gagal move on sama lagu ini. Jadi aku cinta banget sama lagu ini. Kan lagu ini kan kayak ada benteng tinggi gitu ya, ada perbedaan. Itu bercinta aku. Oh itu cerita aku. Kalau itu ada nggak mungkin relate juga dengan kamu dari lagu-lagu kamu ini ada yang relate dengan kehidupan kita? Ada lagu hujan kan? Lagu hujan ini sebenarnya itu tadi relate gak relate sih. Kadang-kadang tuh kalau soal percintaan mungkin enggak, tapi kalau kayak hal-hal yang aku suka tapi udah harus dilepaskan. Misalnya aku lagi suka nih kerja di kota A gitu, misalnya lagi banyak makanan yang aku suka tapi ternyata aku harus meninggalkan kota itu, jadi kayak aduh nggak bisa nih kayaknya. Kan sih jangan punya cerita nih kayaknya. Apa? Ini punya cerita pengen nge-spill gitu. Nah, tiba gampang keluar kan. dari siapa? Dari siapa kalian sih? Tapi benar sih sebenarnya. Ya mungkin ada relate, mungkin secara kita nggak sadar bahwa kita pernah ngalamin kita itu mungkin bisa jadi. Tapi kalau dirasa-rasa sih, ya kita kan suka denial ya. Kita gampang gitu kan. Ya. Kayaknya sih ada, tapi ya belum ada yang dinikmatin aja. Iya sambil dengerin lagu hujan ini. Tapi memandu-mandu hasil berdua di lagu ini Chemistry membangunnya kita nggak ada gimana Gak ada kesulitan ya. karena emang dari awal sebenarnya kan awal mulai kenalnya itu kita di Raja Cinta ya, itu kan kita zoom-zooman ya awalnya. Iya. Iya, zaman-zaman masih pamit kemarin kan kita masih belum bisa ketemu secara real life, tapi udah kenal lewat Zoom, terus sampai akhirnya kita sering kontak-kontakan, kita bahas soal project-project, sama lama kita jadi ternyata karena ini kali ya, karena kita cemburu pride juga, jadinya semakin itu bestie. Iya sih, bisa sih kayak tiba-tiba gimana? Iya. Ini lagi kayak gitu. Iya kayak se-bestie itu. Oh jadi suka jalan bareng. Iya, berapa kali? Beberapa kali. Nah dari chemistry itu kan kayaknya banyak banget yang jodoh-jodohin. Kayaknya kalian cocok gitu berdua. Gimana tuh? Kita tuh cocok jadi bestie. Ya tapi kalau misalkan banyak yang suka nge-ship ya di luar sana ya apa juga lah ya apapun itu ya. Kita mah ya kita senang teman-teman banyak yang mendoakan, tapi balik lagi yang selalu bilang bicara cinta, bicara jodoh yang bukan hanya Tuhan yang biasa. Jadi kita di sini hanya bisa berusaha aja. bicara pembestian kalian, berarti kalian sudah tahu kekurangan kalian masing-masing, bisa disebutin nggak sih gitu atau kurangnya? Ziva nggak ada kurangnya gila, jujur. Istilahnya apa sih, nggak ada apa-apa gitu? Enggak, tapi beneran kalau misalnya bicara Ziva itu apa ya, salah satu teman sahabat Adik yang benar-benar kayaknya orang yang apa ya, nggak pernah nunjukin kalau misalnya dia lagi nggak mood atau misalnya dia lagi apa, kayaknya selalu happy terus kayak gitu, kayaknya semua bisa dia ketawakan dan dia nikmati hidupnya bahwa hidup ini menyenangkan kayak gitu, nggak tahu kenapa, dan sangat manis-manis sebagai bestie ya, best lah pokoknya.
Bawa positif vibes juga nggak sih buat Arsi Nah sendiri? itu justru itu karena Ziva justru sering mengingatkan aku kayak oh harus seperti itu ya, oh ya kita harus seperti ini. Jadi ya kenal dengan Ziva, kenal baik sama Ziva justru membawa banyak pengalaman dan pembelajaran buat juga. Jadi seneng banget bisa Kalau Ziva sendiri gimana? Lihat ini. Sama sih, tapi kalau ke Arsinya sendiri ya, yang aku lihat dari sudut pandang aku, Kak Arsi itu adalah seorang pendengar yang baik. Jadi kadang-kadang nowadays ya agak sulit untuk mendengarkan orang, maksudnya untuk menemukan orang yang bisa dan mau mendengarkan. Karena biasanya pasti orang maunya didengerin terus gitu kan. Tapi aku akhirnya bisa menemukan sahabat asing bestie yang mau mendengarkan gitu. Jadi aku senang sekali. Semoga aku pun juga bisa menjadi seorang pendengar yang baik sama kayak Kak Arsi. Maaf. Oke. lo mau ada apa lagi? Arsi bedanya kerja sama Ziva Magnolia yang belum orang tahu, yang kamu tahu konteksnya Ziva, Yang orang belum tahu. yang orang belum tahu nih. Kayaknya orang-orang pada tahu deh kalau karena saking petakilannya kayaknya semuanya pada tahu ya. Gak cuma kan mungkin ada orang yang misalnya di depan layar pendiam sekali tapi di belakang petakilan. Mungkin ada juga yang di depan layar petakilan padahal aslinya sangat pendiam. Kalau dia memang apa adanya Ziva seperti ini, memang Ziva seperti ini. Makanya pasti bosen kan. Gitu. Ziva termasuk kemarin bedanya ujian juga nih kemarin banyak ujian karena kamu sampai turun ke panggung untuk menyapa fansmu dan nanya itu gimana sih treat kamu ke fans tuh emang sebegitunya ya? Aduh aku jadi inget lagi, itu kan agak nggak tahu ya, mungkin karena biasanya kalau aku kan nyanyi tuh pakai ear monitor, jadi tuh nggak kedengeran sama sekali suara. Kadang ambience-nya nggak terasa ya jadinya. Jadi karena waktu sebenarnya orang itu tuh udah maju ke depan, cuman kayak dia malu, jadi dia langsung turun lagi kan. Sebelum aku sempet nanyain dia namanya siapa, jadi sebagai bentuk aku berterima kasih sama dia, aku tanya namanya dia. Tapi aku nggak dengar, jadinya karena nggak dengar itu, jadi aku turun aja nanyain langsung supaya nggak salah. Tapi emang treat ke fans tuh sedekat itu, sehumble itu, Kenapa tidak? Karena aku merasa apa bedanya kita semua kan sama-sama orang. Aku nggak ngerasa ada perbedaan antara aku dan kalian semua, karena kita sama-sama manusia aja kan, beda pekerjaannya aja. Atau pernah nggak jadi Ziva juga mengidolakan seseorang sampai tahu gitu gimana rasanya jadi fans, makanya sebegitu menghargai fans? Sebenarnya justru malah baru-baru ini aku ngefans sama New Jeans. Fun fact. Ya gitu sih, tapi ya untuk mempelajari itu sebenarnya nggak perlu melihat contoh itu dulu, karena memang aku ngelihat kita semua itu adalah manusia yang sama aja gitu. Jadi gak pernah mau berjarak sama fans ya, maunya malah sedekat itu sama fans. Iya, sebisa mungkin karena Apa alasan untuk jadi berjarak ya? itu dia, itu pertanyaannya. Oke, Ziva sedikit dong. persiapan apa? Natal Seperti apa, sama Kak? Natal juga. Siapa Natal dia Desember. biar bagus. Biar bagus. Seperti apa mungkin, Kak? Agak gak nyambung ya. Cuman persiapan Natal aku itu apa ya? Aku belum yang mempersiapkan secara detail banget karena aku juga bukan orang yang sedetail itu. Jadi lebih ke sama mama nih, mungkin pulang dari sini mau nyari-nyari dekorasi untuk Natal buat di rumah. Natal Kalau biru. untuk baju Natal mungkin dari siapa? Baju Natal yang udah ada kali ya. Terus nanti kita match aja biar pakai aja baju yang lama. Mungkin resolusi 2023 untuk kalian 2023 Arsi dan Ziva sendiri apa sih dan apa yang mau diraih mungkin di 2024? Oke, kalau 2023 ini sangat banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya. Banyak banget pengalaman juga, terutama juga dalam proyek hujan ini. Jadi aku senang banget selalu diperlibatkan sama Mas Yofi, sama Kak Arsi untuk ada di dalam A+C series ini. Terus kemarin juga sempat kayak ke Tokyo dan lain-lain, itu bener-bener sangat menyenangkan bekerja sambil liburan. Itu
seneng banget gitu loh. Aku banyak banget juga yang harus disyukuri di tahun 2023 ini, dan untuk 2024 semoga semakin banyak hal-hal baik sama seperti yang 2023 berikan kepada aku. Ada yang mau dicapai nggak? Yang spesifik mungkin mau apa? Spesifik, aku pengen kurus. Kenapa kurang-kurus? Kalau untuk pasangan juga Pasangan doain ya, semoga bisa mendapatkan pasangan yang baik. Oke, makasih. Tepat dulu lagi nggak? Mau duet sama siapa lagi Arsi? 2023-nya? 2023 tentu banyak pembelajaran dan banyak hal indah yang sudah didapat ya. Dan terlebih bisa bertemu sama Ziva, bisa bekerja sama Ziva itu sebuah hal yang patut disyukuri, bahwa balik lagi tadi aku bisa belajar banyak dari tidak cuma sisi bermusik tapi sisi berkehidupan juga, bagaimana kita melihat hidup, dan banyak sekali di 2023 pencapaian-pencapaian, hal-hal yang aku rasa kalau nggak disyukurin kebangetan. Jadi terima kasih sekali 2023, dan semoga 2024 banyak hal indah lagi dan banyak hal menyenangkan, dan hujan juga di 2024 banyak keseruan dan banyak hal-hal indah yang bisa kita kasih buat teman-teman. Spesifiknya mungkin kali 2024 mau apa? Siapa ya? Arsi mau duet sama siapa lagi mungkin? 2024 sebenarnya banyak hal yang ingin dicapai, banyak hal ingin dilakukan, jadi cuma masih rahasia. Ziva pengen main bulu tangkis lagi nggak sih? Mau aja, cuman nggak jadi atlet ya, capek. Kenapa emang kan kedua orang tua atlet juga nih? Enggak sih, itu cuma hobi aja sebenarnya. Atletnya nggak yang atlet, weh gue atlet gitu, enggak banget. Tapi mau ada cita-cita nggak sih jadi atlet badminton? Kemarin cukup jago juga mainnya. Hobi aja sebenarnya, tapi cuman kayak bukan cita-cita ya, lebih ke pengen aja, pengen deh jadi atlet, tapi bukan yang kayak gue pengen jadi atlet kayak gitu. Ziva kemarin sempat disilitin sama make up apa tukang sales di store make up ya? Kenapa itu lagi ngapain? Itu lagi berbelanja saja di mall. Cuman ya biasalah gitu. Emang dia Udah ya. kenalin kamu seorang Ziva? Ya sebenarnya bukan masalah itu ya. Justru yang harus di highlight adalah kenapa ketika orang-orang yang bukan dikenal sama banyak orang tuh diperlakukan kayak gitu loh. Kayak kenapa kita tidak menjadi baik saja sama semua orang. Tapi dia sendiri kenal kamu nggak sih? Karena kemarin itu tuh aku gak apa-apa lah ya, ini membuka cerita kehidupanku yang bukan artis. Jadi aku itu mau cari baju gitu di pasar. Jadi supaya Oke Ziva lihat gambar. ya supaya nggak dimahalin, jadi kita nih nggak pakai baju yang rapi gitu. Trik Kalau ya? bisa trik gitu, jadi nggak diketok tuh. Habis itu aku nge-mall pulang dari pasar itu. Nah pas dari situ mungkin dia kayak ngeliat aku lusuh banget kan. Jadi itu aku pakai masker terus kayak gembel gitu deh. Maaf, bukan gitu. Boleh. Ya pokoknya kayak lagi nggak rapi deh. Terus aku nyobain make up. Terus aku nggak jadi kan karena cuma nyobain doang, kayaknya. Melihat kedekatan Arsi dan Ziva, para penggemar pun sering menjodoh-jodohkan keduanya. Menanggapi hal tersebut, Ziva tampak langsung membangun tembok dengan menyatakan bahwa Arsi adalah sahabatnya. Ya merah dulu. nasional. Yang pasti tip dong. Yang pasti senang sekali aku bisa bekerja sama Ziva kali ini. Menyenangkan banget ya. Karena sebenarnya emang kita diawali dari ya tadi seperti saya ceritakan, kita berawal dari saat Bidara Sponsor pada bulan Mei kemarin mengadakan. Emang sebenarnya awalnya itu juga ya kayak tadi Ziva cerita ya, awalnya tuh nggak apakah kita bakal serius ngerjain ini nggak sih gitu, terus tiba-tiba jadi lah. Jadi lebih ke deg-degan tapi menyenangkan. Makna lagu ini seperti apa sih? Maknanya sebenarnya hujan itu bercerita tentang ada pasangan yang saling jatuh cinta, yang saling rindu, tapi sadar bahwa ya, tidak mungkin seperti itu. Jadi makanya hanya semoga menjadi kerinduan saja. Mungkin ada cerita juga nggak nih dari Ziva ataupun Arsi ini cerita pribadi dari kalian? Relate mungkin yang dituangkan ke dalam lagu. Betul ya. Kadang-kadang kan kalau ini pokoknya gitu kan.
Aku kayaknya enggak sih. Ya gitu. Nggak beneran. Soalnya kayak dari liriknya ini kan kayak hujan pagi menghapuskan rindu ini, hujan tak bisa menghapus hadirmu. Kayak kita udah mau hujan kayak badai kayak apapun tuh tetap nggak bisa menghilangkan jejak si orang ini. Artinya tuh kayak nggak bisa move on aja gitu kan. Sedangkan aku gagal move on. Karena berarti relate dong. Enggak, aku gagal move on sama lagu ini karena aku cinta banget sama lagu ini. Kan lagu ini kan kayak ada benteng tinggi gitu ya, ada perbedaan. Itu percintaanku karena itu percintaanku. Kalau itu ada nggak mungkin relate juga dengan kamu, dari lagu-lagu kamu ini ada yang relate dengan kehidupan kita? Lagu hujan kan, lagu hujan ini sebenarnya itu tadi relate gak relate sih. Kadang-kadang tuh kalau soal percintaan mungkin enggak, tapi kalau kayak hal-hal yang aku suka tapi udah harus dilepaskan, misalnya aku lagi suka nih kerja di kota A gitu, misalnya lagi banyak makanan yang aku suka tapi ternyata aku harus meninggalkan kota itu, jadi kayak aduh nggak bisa nih kayaknya. Kan sih jangan gitu dong. Punya cerita nih kayaknya. Apa? Punya cerita pengen nge-spill gitu. Nah, tiba gampang keluar kan. Dari siapa? Dari siapa kali habis dong? Tapi benar sih sebenarnya. Ya mungkin ada relate-nya, mungkin secara kita nggak sadar bahwa kita pernah ngalamin itu mungkin bisa jadi. Tapi kalau dirasa-rasa sih, ya kita kan suka denial ya. Apa kita gampang gitu kan. Ya. Kayaknya sih ada, tapi ya belum ada yang dinikmatin aja. Iya, sambil dengerin lagu hujan ini. Chemistry membangunnya kita nggak ada gimana gitu. Gak ada kesulitan ya. Karena emang dari awal sebenarnya kan awal mulai kenalnya itu kita di Raja Cinta ya. Itu kan kita zoom-zooman ya awalnya. Iya. Gitu sih. Iya, zaman-zaman masih Covid kemarin kan kita masih belum bisa ketemu secara real life, tapi udah kenal lewat Zoom, terus sampai akhirnya kita sering kontak-kontakan, kita bahas soal project-project, lama-lama kita jadi ternyata karena ini kali ya, karena kita cemburu pride juga, jadinya semakin itu Iya sih. Bisa sih kayak tiba-tiba gimana? Iya. Ini lagi kayak gitu. Iya, kayak se-bestie itu. Oh, jadi suka jalan bareng. Iya, berapa kali ya? Beberapa kali. Nah, dari chemistry itu kan kayaknya banyak banget yang ngejodoh-jodohin. Kayaknya kalian cocok gitu berdua. Gimana tuh? Kita tuh cocok jadi bestie. Ya tapi kalau misalkan banyak yang suka nge-ship ya di luar sana ya apa juga lah ya apapun itu ya kita mah ya kita senang teman-teman banyak yang mendoakan, tapi banyak lagi yang selalu bilang bicara cinta, bicara jodoh itu kan hanya Tuhan yang biasa. Jadi kita di sini hanya bisa berusaha aja. Bicara pembestian kalian, berarti kalian sudah tahu kekurangan kalian masing-masing, bisa disebutin nggak sih gitu atau kurangnya? Ziva nggak ada kurangnya gila, jujur. Kurangnya apa sih nggak ada apa-apa gitu? Nggak, tapi beneran kalau misalnya bicara Ziva itu apa ya, salah satu teman sahabat adik yang benar-benar kayaknya orang yang apa ya, nggak pernah nunjukin kalau misalnya dia lagi nggak mood atau misalnya dia lagi apa, kayaknya selalu happy terus kayak gitu, kayaknya semua bisa dia tertawakan dan dia nikmati hidupnya bahwa hidup ini menyenangkan kayak gitu, nggak tahu kenapa, dan sangat manis sekali sebagai bestie ya, best lah pokoknya. Mau positif vibes juga nggak sih buat Tara Nah sendiri? itu justru itu karena Ziva justru sering mengingatkan aku kayak seperti itu ya, kita seperti ini, jadi ya kenal dengan Ziva, kenal baik sama Ziva justru membawa banyak pengalaman dan banyak pembelajaran buat aku juga, jadi seneng banget bisa kenal Ziva. Kalau aku sama sih, tapi kalau Kak Arsi sendiri ya, yang aku lihat dari sudut pandang aku, Kak Arsi itu adalah seorang pendengar yang baik. Jadi kadang-kadang nowadays ya agak sulit untuk mendengarkan orang, maksudnya untuk menemukan orang yang bisa dan mau mendengarkan. Karena biasanya pasti orang maunya didengerin terus gitu kan. Tapi aku akhirnya bisa menemukan
sahabat asing bestie yang mau mendengarkan gitu. Jadi aku senang sekali. Semoga aku pun juga bisa menjadi seorang pendengar yang baik sama kayak Kak. Maaf. Oke. Belum ada apa lagi? Apa sih bedanya kerja sama kontaknya Ziva Magnolia yang belum orang tahu? Yang kamu tahu kontaknya Ziva, yang orang belum tahu nih. Kayaknya orang-orang pada tahu deh karena saking petakilannya kayaknya semuanya pada tahu ya. Gak cuma kan mungkin ada orang yang misalnya di depan layar pendiam sekali tapi di belakang petakilan. Mungkin ada juga yang di depan layar petakilan padahal aslinya sangat pendiam. Kalau dia memang apa adanya Ziva seperti ini, memang Ziva seperti ini. Makanya pasti bosen kan. Gitu. Apa bedanya ujian juga nih kemarin banyak pujian karena kamu sampai turun ke panggung untuk menyapa fansmu dan nanya itu gimana sih treat kamu ke fans tuh emang sebegitunya ya? Aduh aku jadi ingat lagi itu kan agak nggak tahu ya. Mungkin karena biasanya kalau aku kan nyanyi tuh pakai ear monitor, jadi tuh nggak kedengeran sama sekali suara. Kadang ambience-nya nggak kerasa ya jadinya. Jadi karena waktu sebenarnya orang itu tuh udah maju ke depan, cuman kayak dia malu, jadi dia langsung turun lagi kan. Sebelum aku sempet nanyain dia namanya siapa, jadi sebagai bentuk aku berterima kasih sama dia, aku tanya namanya dia. Tapi aku nggak dengar, jadinya karena nggak dengar itu, jadi aku turun aja nanyain langsung supaya nggak salah. Tapi emang treat ke fans tuh sedekat itu, sehumble itu, Kenapa tidak? Karena aku merasa apa bedanya kita semua kan sama-sama orang. Aku nggak ngerasa ada perbedaan antara aku dan kalian semua karena kita sama-sama manusia aja kan. Beda pekerjaannya aja. Atau pernah nggak jadi Ziva juga mengidolakan seseorang sampai tahu gitu gimana rasanya jadi fans, makanya sebegitu menghargai fans? Sebenarnya justru malah baru-baru ini aku ngefans sama New Jeans. Fun fact. Kayak gitu sih. Tapi ya untuk mempelajari itu sebenarnya nggak perlu melihat contoh itu dulu karena memang aku ngelihat kita semua itu adalah manusia yang sama aja gitu. Jadi gak pernah mau berjarak sama fans ya, maunya malah sedekat itu sama fans. Iya, sebisa mungkin karena Alasan untuk jadi berjarak ya. itu dia itu pertanyaannya. Oke, Ziva sedikit dong persiapan Natal. Persiapan Natal di Desember. Biar bagus. Biar bagus. Seperti apa mungkin Kak? Agak gak nyambung ya. Cuman persiapan Natal aku itu apa ya? Aku belum yang mempersiapkan secara detail banget karena aku juga bukan orang yang sedetail itu. Jadi lebih ke sama mama nih, mungkin pulang dari sini mau nyari-nyari dekorasi untuk Natal buat di rumah. Kalau untuk baju Natal mungkin dari siapa? Baju Natal yang udah ada kali ya. Nanti kita unmatch aja biar pakai aja baju yang lama. Tapi itu resolusi 2023 untuk kalian. 2023 Arsi dan Ziva sendiri apa sih dan apa yang mau diraih mungkin di 2024? Oke, kalau 2023 ini sangat banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya. Banyak banget pengalaman juga, terutama juga dalam proyek hujan ini. Jadi aku senang banget selalu diperlibatkan sama Mas Syafi, sama Kak Arsi untuk ada di dalam A plus C series ini. Terus kemarin juga sempat kayak ke Tokyo dan lain-lain, itu bener-bener sangat menyenangkan bekerja sambil liburan, itu seneng banget gitu loh. Aku banyak banget juga yang harus disyukuri di tahun 2023 ini, dan untuk 2024 semoga semakin banyak hal-hal baik sama seperti yang 2023 berikan kepada aku. Ada yang mau dicapai nggak? Yang spesifik mungkin mau apa? Spesifik, aku pengen kurus. Pasangan kurus. Kalau untuk pasangan Pasangan doain ya, semoga bisa mendapatkan pasangan yang baik. Oke, makasih. Cepat dulu lagi Arsi. Mau duet sama siapa lagi Arsi? 2023-nya. 2023 tentu banyak pembelajaran dan banyak hal indah yang sudah didapat ya. Dan terlebih bisa bertemu sama Ziva, bisa bekerja sama Ziva itu sebuah hal yang patut disyukuri, bahwa balik lagi tadi aku bisa belajar banyak
dari tidak cuma sisi bermusik tapi sisi berkehidupan juga bagaimana kita melihat hidup, dan banyak sekali di 2023 pencapaian-pencapaian dan hal-hal yang aku rasa kalau nggak disyukurin itu ternyata. Jadi terima kasih sekali 2023, dan semoga 2024 banyak hal indah lagi dan banyak hal menyenangkan, dan hujan juga di 2024 banyak keseruan dan banyak hal-hal indah yang bisa kita kasih buat teman-teman. Spesifiknya mungkin kali 2024 mau apa? Siapa ya? Pasti mau duet sama siapa lagi mungkin? 2024 sebenarnya banyak hal yang ingin dicapai, banyak hal ingin dilakukan, jadi cuma masih rahasia. Ziva pengen main bulu tangkis lagi nggak sih? Mau aja, cuman nggak jadi atlet ya, capek. Kenapa emang kan kedua orang tua atlet juga nih? Enggak sih, itu cuma hobi aja sebenarnya. Atletnya nggak yang atlet, weh gue atlet gitu, enggak banget. Tapi emang ada cita-cita nggak sih jadi atlet badminton? Kemarin cukup jago juga mainnya. Hobi aja sebenarnya, tapi cuman kayak bukan cita-cita ya, lebih ke pengen aja, pengen deh jadi atlet, tapi bukan yang kayak gue pengen jadi atlet kayak gitu. Ziva kemarin sempat disilitin sama make up apa tukang sales di store make up ya. Kenapa itu lagi ngapain? Itu lagi berbelanja saja di mall, cuman ya biasalah gitu. Emang dia Kayak- kenalin kamu seorang Ziva? Ini sebenarnya bukan masalah itu ya, justru yang harus di highlight adalah kenapa ketika orang-orang yang bukan dikenal sama banyak orang tuh diperlakukan kayak gitu loh. Kayak kenapa kita tidak menjadi baik saja sama semua orang. Tapi dia sendiri kenal kamu nggak sih? Karena kemarin itu tuh aku gak apa-apa lah ya, ini membuka cerita kehidupanku yang bukan artis. Jadi aku itu mau cari baju gitu di pasar. Jadi supaya Oke Ziva lihat gambar. ya supaya nggak dimahalin, jadi kita nih nggak pakai baju yang rapi gitu. Trik Kalau ya? bisa trik gitu, jadi nggak diketok tuh. Habis itu aku nge-mall pulang dari pasar itu. Nah pas dari situ mungkin dia kayak ngeliat aku lusuh banget kan. Jadi tuh aku pakai masker terus kayak gembel gitu deh. Maaf, bukan gitu. Boleh. Ya, pokoknya kayak lagi nggak rapi deh. Terus aku nyobain make up. Terus aku gak jadi kan karena cuma nyobain doang, kayaknya. Melihat kedekatan Arsy dan Ziva, para penggemar pun sering menjodoh-jodohkan keduanya. Menanggapi hal tersebut, Ziva tampak langsung membangun tembok dengan menyatakan bahwa Arsy adalah sahabatnya. Ya merah dulu. Yang pasti tip dong. Yang pasti senang sekali aku bisa bekerja sama Ziva kali ini. Menyenangkan banget ya. Karena sebenarnya emang kita diawali dari ya tadi seperti saya ceritakan, kita berawal dari saat bidan sponsor pada bulan Mei kemarin dadakan. Emang sebenarnya awalnya itu juga ya kayak tadi Ziva cerita ya, awalnya tuh nggak apakah kita bakal serius ngerjain ini nggak sih gitu, terus tiba-tiba jadi lah. Jadi lebih ke deg-degan tapi menyenangkan. Makna lagu ini seperti apa sih? Maknanya sebenarnya hujan itu bercerita tentang ada pasangan yang saling jatuh cinta, yang saling rindu, tapi sadar bahwa ya tidak mungkin seperti itu. Jadi makanya hanya semoga jadi kerinduan saja. Mungkin ada cerita juga nggak nih dari Ziva ataupun Arsy ini cerita pribadi dari kalian? Relate mungkin yang dituangkan ke dalam lagu. Betul ya. Kadang-kadang kan kalau ini emang gitu kan. Aku kayaknya enggak sih. Enggak beneran. Soalnya kayak dari liriknya ini kan kayak hujan pagi menghapus hatimu ini, hujan tak bisa menghapus hadirmu. Kayak kita udah mau hujan kayak badai kayak apapun tuh tetap nggak bisa menghilangkan jejak si orang ini. Artinya tuh kayak nggak bisa move on aja gitu kan. Sedangkan aku gagal move on. Jadi kayak berarti relate tau. Itu karena aku gagal move on sama lagu ini. Jadi aku cinta banget sama lagu ini. Kan lagu ini kan kayak ada benteng tinggi gitu ya, ada perbedaan. Itu bercinta aku.
Oh itu fisik dan aku. Itu kalau itu ada nggak mungkin relate juga dengan kamu dari lagu-lagu kamu ini ada yang relate dengan kehidupan kita? Lagu hujan kan, lagu hujan ini sebenarnya itu tadi relate gak relate sih. Kadang-kadang tuh kalau soal percintaan mungkin enggak, tapi kalau kayak hal-hal yang aku suka tapi udah harus dilepaskan, misalnya aku lagi suka nih kerja di kota A gitu, misalnya lagi banyak makanan yang aku suka tapi ternyata aku harus meninggalkan kota itu, jadi kayak aduh nggak bisa nih kayaknya. Kan sih jangan gitu dong. punya cerita nih kayaknya. Apa? Dia punya cerita pengen nge-spill gitu. Tiba gampang keluar kan. Dari siapa? Dari siapa kalian bisa? Tapi benar sih sebenarnya. Ya mungkin ada relate-nya, mungkin secara kita nggak sadar bahwa kita pernah ngalamin kita itu mungkin bisa jadi. Tapi kalau dirasa-rasa sih, ya kita kan suka denial ya. Apa kita gampang gitu kan. Ya, ada. Kayaknya sih ada, tapi ya kalau ada yang dinikmatin aja. Iya, sambil dengerin lagu hujan ini. Asli. Chemistry membangunnya kita nggak ada gimana gitu. Gak ada kesulitan ya. Karena emang dari awal sebenarnya kan awal mulai kenalnya itu kita di Raja Cinta ya. Jadi itu kan kita zoom-zooman ya awalnya. Iya. Iya, zaman-zaman masih Covid kemarin kan kita masih belum bisa ketemu secara real life, tapi udah kenal lewat Zoom, terus sampai akhirnya kita sering kontak-kontakan, kita bahas soal project-project, sama lama kita jadi ternyata karena ini kali ya, karena kita cemburu pride juga, jadinya semakin itu Iya sih, bestie. bisa sih kayak yang tiba-tiba gimana? Iya. Ini jalan yuk, kayak gitu. Iya, kayak se-bestie itu. Oh jadi suka jalan bareng. Iya, berapa kali ya? Beberapa kali. Nah dari chemistry itu kan kayaknya banyak banget yang ngejodoh-jodohin. Kayaknya kalian cocok gitu berdua. Gimana tuh? Kita tuh cocok jadi bestie. Cocok banget lah. Ya tapi kalau misalkan banyak yang suka nge-ship ya di luar sana ya, ya apa juga lah ya, apapun itu ya. Kita mah ya, kita senang teman-teman banyak yang mendoakan. Tapi balik lagi yang selalu bilang, bicara cinta, bicara jodoh itu bukan hanya Tuhan aja. Kita di sini hanya bisa berusaha aja. Bicara pembestian kalian, berarti kalian sudah tahu kekurangan kalian masing-masing, bisa disebutin nggak sih gitu atau kurangnya? Ziva nggak ada kurangnya gila, jujur. Kurangnya apa sih, nggak ada apa-apa gitu? Enggak, tapi beneran kalau misalnya bicara Ziva itu apa ya, salah satu teman sahabat tadi yang benar-benar kayaknya orang yang apa ya, nggak pernah nunjukin kalau misalnya dia lagi nggak mood atau misalnya dia lagi apa, kayaknya selalu happy terus kayak gitu, kayaknya semua bisa dia tertawakan dan dia nikmati hidupnya bahwa hidup ini menyenangkan kayak gitu, nggak tahu kenapa, dan sangat manis sekali sebagai bestie ya. Best lah pokoknya. Mau positif vibes juga nggak sih buat Tara Nah sendiri? itu justru itu karena Ziva justru sering mengingatkan aku kayak, oh seperti itu ya, oh ya kita seperti ini. Jadi ya kenal dengan Ziva, kenal baik sama Ziva, justru membawa banyak pengalaman dan banyak pembelajaran buat aku juga. Jadi seneng banget bisa kenal Ziva. Kalau aku sama sih, tapi kalau ke Arsi sendiri ya, yang aku lihat dari sudut pandang aku, Arsi itu adalah seorang pendengar yang baik. Jadi kadang-kadang nowadays ya agak sulit untuk mendengarkan orang, maksudnya untuk menemukan orang yang bisa dan mau mendengarkan. Karena biasanya pasti orang maunya didengerin terus gitu kan. Tapi aku akhirnya bisa menemukan sahabat asing bestie yang mau mendengarkan gitu. Jadi aku senang sekali. Semoga aku pun juga bisa menjadi seorang pendengar yang baik sama kayak Kak Arsi. Maaf. Oke. Belum ada apa lagi? Apa sih bedanya kerja sama Ziva Magnolia yang belum orang tahu? Yang kamu tahu kontaknya Ziva, Yang orang belum tahu. yang orang belum tahu nih.
kayaknya kalau orang-orang pada tahu deh kan, karena saking petakilannya kayaknya semuanya pada tahu ya. Gak cuma kan, mungkin ada orang yang misalnya di depan layar pendiam sekali tapi di belakang petakilan, mungkin ada juga yang di depan layar petakilan padahal aslinya sangat pendiam. Kalau dia memang apa adanya, Ziva seperti ini, memang Ziva seperti ini. Makanya pasti bosen kan. Gitu. Cuma termasuk kemarin bedanya ujian juga nih kemarin apa namanya banyak wave ujian karena kamu sampai turun ke panggung untuk menyapa fansmu dan nanya itu gimana sih treat kamu ke fans tuh emang sebegitunya ya? Aduh, aku jadi ingat lagi, itu kan agak nggak tahu ya, mungkin karena biasanya kalau aku kan nyanyi tuh pakai ear monitor, jadi tuh nggak kedengeran sama sekali suara. Kadang ambience-nya nggak terasa ya jadinya. Jadi karena waktu sebenarnya orang itu tuh udah maju ke depan, cuman kayak dia malu, jadi dia langsung turun lagi kan. Sebelum aku sempet nanyain dia namanya siapa, jadi sebagai bentuk aku berterima kasih sama dia, aku tanya namanya dia. Tapi aku nggak dengar, jadinya karena nggak dengar itu, jadi aku turun aja nanyain langsung supaya nggak salah. Tapi emang treat ke fans tuh sedekat itu, sehumble itu, Kenapa tidak? Karena aku merasa apa bedanya kita semua kan sama-sama orang. Aku nggak ngerasa ada perbedaan antara aku dan kalian semua, karena kita sama-sama manusia aja kan, beda pekerjaannya aja. Atau pernah nggak jadi apa namanya Ziva juga mengidolakan seseorang sampai tahu gitu gimana rasanya jadi fans, makanya sebegitu menghargai fans? Sebenarnya justru malah baru-baru ini aku ngefans sama New Jeans. Fun fact. Ya gitu sih, tapi ya untuk mempelajari itu sebenarnya nggak perlu melihat contoh itu dulu, karena memang aku ngelihat kita semua itu adalah manusia yang sama aja gitu. Jadi gak pernah mau berjarak sama fans ya, maunya malah sedekat itu sama fans. Iya, sebisa mungkin karena Alasan untuk jadi berjarak ya. itu pertanyaannya. Oke, Ziva sedikit dong persiapan Natal. Seperti apa Kak? Persiapan Natal di Desember. Biar bagus. Biar bagus. Seperti apa mungkin Kak? Agak gak nyambung ya. Cuman persiapan Natal aku itu apa ya? Aku belum yang mempersiapkan secara detail banget karena aku juga bukan orang yang sedetail itu. Jadi lebih ke sama mama nih, mungkin pulang dari sini mau nyari-nyari dekorasi untuk Natal buat di rumah. Kalau untuk baju Natal mungkin dari siapa? Baju Natal yang udah ada kali ya. Nanti kita match aja biar pakai aja baju yang lama. Tapi juga resolusi 2023 untuk kalian 2023 Arsi dan Ziva sendiri apa sih, dan apa yang mau diraih mungkin di 2024? Oke, kalau 2023 ini sangat banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya. Banyak banget pengalaman juga, terutama juga dalam proyek hujan ini. Jadi aku senang banget selalu diperlibatkan sama Mas Yofi, sama Kak Arsi untuk ada di dalam A+C series ini. Terus kemarin juga sempat kayak ke Tokyo dan lain-lain, itu bener-bener sangat menyenangkan. Bekerja sambil liburan itu seneng banget gitu loh. Aku banyak banget juga yang harus disyukuri di tahun 2023 ini, dan untuk 2024 semoga semakin banyak hal-hal baik sama seperti yang 2023 berikan kepada aku. Ada yang mau dicapai nggak? Yang spesifik mungkin mau apa? Spesifik, aku pengen kurus. Pasangan kurang kurus. Kalau untuk pasangan Pasangan doain ya, semoga bisa mendapatkan pasangan yang baik. Oke, makasih. Kalau dulu lagi Arsi. Arsi sendiri gimana kalau duet sama siapa lagi Arsi? 2023-nya? 2023 tentu banyak pembelajaran dan banyak hal indah yang sudah didapat ya. Dan terlebih bisa bertemu sama Ziva, bisa bekerja sama Ziva itu sebuah hal yang patut disyukuri, bahwa balik lagi tadi aku bisa belajar banyak. Dari tidak cuma sisi bermusik, tapi sisi berkehidupan juga, bagaimana kita melihat hidup, dan banyak sekali di 2023 pencapaian-pencapaian, hal-hal yang aku rasa kalau nggak disyukuri itu ternyata. Jadi terima kasih sekali 2023, dan semoga 2024 banyak hal indah lagi dan banyak hal menyenangkan, dan hujan juga di 2024 banyak keseruan dan banyak hal-hal indah yang bisa kita kasih buat teman-teman. Spesifiknya mungkin kali 2024 mau apa? Siapa ya? Arsi mau duet sama siapa lagi mungkin? 2024 sebenarnya banyak hal yang ingin
tercapai, banyak hal ingin dilakukan, jadi cuma masih rahasia. Ziva pengen main bulu tangkis lagi nggak sih? Mau aja, cuman nggak jadi atlet ya, capek. Kenapa emang kan kedua orang tua atlet juga nih? Enggak sih, itu cuma hobi aja sebenarnya. Atletnya nggak yang atlet, weh gue atlet itu enggak banget. Tapi emang ada cita-cita nggak sih jadi atlet badminton? Kemarin cukup jago juga mainnya. Hobi aja sebenarnya, tapi cuman kayak bukan cita-cita ya, lebih ke pengen aja, pengen deh jadi atlet, tapi bukan yang kayak gue pengen jadi atlet kayak gitu. Ziva kemarin sempat disisitin sama make up apa tukang sales di store make up ya. Kenapa itu lagi ngapain? Itu lagi berbelanja saja di mall. Cuman ya biasalah gitu. Emang dia Udah ya. kenalin kamu seorang Ziva? Ini sebenarnya bukan masalah itu ya. Justru yang harus di highlight adalah kenapa ketika orang-orang yang bukan dikenal sama banyak orang tuh diperlakukan kayak gitu loh. Kayak kenapa kita tidak menjadi baik saja sama semua orang. Tapi dia sendiri kenal kamu nggak sih? Karena kemarin itu tuh aku gak apa-apa lah ya ini membuka cerita kehidupanku yang bukan artis. Jadi aku itu mau cari baju gitu di pasar. Jadi supaya Oke sih balik gambar. ya supaya nggak dimahalin. Jadi kita nih nggak pakai baju yang rapi gitu. Trik Kalau ya? bisa trik gitu. Jadi nggak diketok tuh. Abis itu aku nge-mall pulang dari pasar itu. Nah pas dari situ mungkin dia kayak ngeliat aku lusuh banget ya. Jadi tuh aku pakai masker terus kayak gembel gitu deh. Maaf, bukan gitu. Boleh. Nah, pokoknya kayak lagi nggak rapi deh. Terus aku nyobain make up. Terus aku nggak jadi kan karena cuma nyobain doang makanya. Melihat kedekatan Arsy dan Ziva, para penggemar pun sering menjodoh-jodohkan keduanya. Menanggapi hal tersebut, Ziva tampak langsung membangun tembok dengan menyatakan bahwa Arsy adalah sahabatnya. Ya merah dulu. Nasional. Yang pasti sip dong. Yang pasti senang sekali aku bisa bekerja sama Ziva kali ini. Menyenangkan banget ya. Karena sebenarnya emang kita diawali dari ya tadi seperti saya ceritakan, kita berawal dari saat pilihan sponsor pada bulan Mei kemarin. Dadakan. Emang sebenarnya awalnya itu juga ya kayak tadi Ziva cerita ya. Awalnya tuh nggak apakah kita bakal serius ngerjain ini nggak sih gitu, terus tiba-tiba jadi lah. Iya Gitu. betul. Jadi lebih ke deg-degan tapi menyenangkan. Makna lagu ini seperti apa sih? Arsy? Maknanya sebenarnya Hujan itu bercerita tentang ada pasangan yang saling jatuh cinta, yang saling rindu, tapi sadar bahwa ya tidak mungkin seperti itu. Jadi makanya hanya semua menjadi kerinduan saja. Mungkin ada cerita juga nggak nih dari Ziva ataupun Arsy ini cerita pribadi dari kalian? Relate mungkin yang dituangkan ke dalam lagu. Betul ya. Hmm? Kadang-kadang kan kalau ini pokoknya gitu kan. Aku kayaknya enggak sih. Iya, Enggak beneran. Soalnya kayak dari liriknya ini kan kayak hujan pagi menghapus hatimu ini, hujan tak bisa menghapus hadirmu. Kayak kita udah mau hujan kayak badai kayak apapun tuh tetap nggak bisa menghilangkan jejak si orang ini. Artinya tuh kayak nggak bisa move on aja gitu kan. Sedangkan aku gagal move on. Karena berarti relate dong. Tapi aku gagal move on sama lagu ini. Jadi aku cinta banget sama lagu ini. Kan lagu ini kan kayak ada benteng tinggi gitu ya, ada perbedaan. Itu bercinta aku. Oh itu bisa kalau itu ada nggak mungkin relate juga dengan kamu nih, dari lagu-lagu kamu ini ada yang relate dengan kehidupan kita? Lagu hujan kan, lagu hujan ini sebenarnya ya itu tadi relate gak relate sih. Kadang-kadang tuh kalau soal percintaan mungkin enggak, tapi kalau kayak hal-hal yang aku suka tapi udah harus dilepaskan, misalnya aku lagi suka nih kerja di kota A gitu, misalnya lagi banyak makanan yang aku suka tapi ternyata aku harus meninggalkan kota itu, jadi kayak aduh nggak bisa nih kayaknya.
Apaan sih jangan gitu dong. punya cerita nih kayaknya. Apa? Ini punya cerita pengen nge-spill gitu. Nah, tiba gampang keluar kan. Dari siapa? Dari siapa paling Arsi? Tapi benar sih sebenarnya. Ya mungkin ada relate, mungkin secara kita nggak sadar bahwa kita pernah ngalamin kita itu mungkin bisa jadi. Tapi kalau dirasa-rasa sih, ya kita kan suka denial ya. Apa kita gampang gitu kan. Kayaknya sih ada, ya kalau ada yang dinikmatin aja. Iya, sambil dengerin lagu hujan ini. Asli betul di lagu ini Chemistry membangunnya kita nggak ada gimana gitu. Gak ada kesulitan ya. Karena emang dari awal sebenarnya kan awal mulai kenalnya itu kita di Raja Cinta ya. Itu kan kita zoom-zooman ya awalnya. Iya. Gitu sih. Iya, zaman-zaman masih pamit kemarin kan kita masih belum bisa ketemu secara real life, tapi udah kenal lewat Zoom, terus sampai akhirnya kita sering kontak-kontakan, kita bahas soal project-project, sama lama kita jadi ternyata karena ini kali ya, karena kita cemburu pride juga, jadinya semakin Iya sih. bestie. Bisa sih kayak tiba-tiba gimana? Iya. Ini lagi kayak gitu. Iya, kayak se-bestie itu. Oh, jadi suka jalan bareng. Iya, berapa kali? Beberapa kali. Nah, dari chemistry itu kan kayaknya banyak banget yang jodoh-jodohin. Kayaknya kalian cocok gitu berdua. Gimana tuh? Kita tuh cocok jadi bestie. Ya tapi kalau misalkan banyak yang suka nge-ship ya di luar sana ya apa juga lah ya apapun itu ya kita mah ya kita senang teman-teman banyak yang mendoakan tapi balik lagi yang selalu dibilang bicara cinta bicara jodoh yang tahu kan hanya Tuhan yang dia kita di sini hanya bisa berusaha aja. Kalau bicara pembestian kalian, berarti kalian sudah tahu kekurangan kalian masing-masing. Bisa disebutin nggak sih gitu atau kurangnya? Ziva nggak ada kurangnya gila jujur. Istilahnya apa sih nggak ada apa gitu? Enggak, tapi beneran kalau misalnya bicara Ziva itu apa ya salah satu teman sahabat tadi yang benar-benar kayaknya orang yang apa ya nggak pernah nunjukin kalau misalnya dia lagi nggak mood atau misalnya dia lagi apa kayaknya selalu happy terus kayak gitu kayaknya semua bisa dia ketawakan dan dia nikmati hidupnya bahwa hidup ini menyenangkan kayak gitu nggak tahu kenapa dan sangat manis sekali sebagai bestie ya best lah pokoknya. Oh, positif vibes juga nggak sih buat Tara Nah sendiri? itu justru itu karena Ziva justru sering mengingatkan aku kayak wah harus seperti itu ya oh ya kita harus seperti ini jadi ya kenal dengan Ziva kenal baik sama Ziva justru membawa banyak pengalaman dan pembelajaran buat juga jadi seneng banget bisa kenal Ziva. Lihat ini. Sama sih, tapi kalau ke Arsinya sendiri ya, yang aku lihat dari sudut pandang aku, Kak Arsi itu adalah seorang pendengar yang baik. Jadi kadang-kadang nowadays ya agak sulit untuk mendengarkan orang, maksudnya untuk menemukan orang yang bisa dan mau mendengarkan. Karena biasanya pasti orang maunya didengerin terus gitu kan. Tapi aku akhirnya bisa menemukan sahabat asing bestie yang mau mendengarkan gitu. Jadi aku senang sekali. Semoga aku pun juga bisa menjadi seorang pendengar yang baik sama kayak Kak Arsi. Maaf. Oke. Lo mau makan apa lagi? Lanjut. Arsi bedanya kerja sama kontaknya Ziva Magnolia yang belum orang tahu, yang kamu tahu kontaknya Ziva, yang orang belum tahu nih. Kayaknya kalau orang-orang pada tahu deh kalau karena saking petakilannya kayaknya semuanya pada tahu ya gak cuma kan mungkin ada orang yang misalnya di depan layar pendiam sekali tapi di belakang petakilan mungkin ada juga yang di depan layar petakilan padahal aslinya sangat pendiam kalau dia memang apa adanya Ziva seperti ini memang Ziva seperti ini Makanya pasti bosen kan. gitu Termasuk kemarin bedanya ujian juga nih kemarin banyak ujian karena kamu sampai turun ke panggung untuk menyapa fansmu dan nanya itu gimana sih treat kamu ke fans tuh emang sebegitunya ya? Aduh aku jadi ingat lagi itu kan agak
nggak tahu ya. Mungkin karena biasanya kalau aku kan nyanyi tuh pakai ear monitor, jadi tuh nggak kedengeran sama sekali suara. Kadang ambience-nya nggak kerasa ya jadinya. Jadi karena waktu sebenarnya orang itu tuh udah maju ke depan, cuman kayak dia malu, jadi dia langsung turun lagi kan. Sebelum aku sempet nanyain dia namanya siapa, jadi sebagai bentuk aku berterima kasih sama dia, aku tanya namanya dia, tapi aku nggak dengar. Jadinya karena nggak dengar itu, jadi aku turun aja nanyain langsung supaya nggak salah. Tapi emang treat ke fans tuh sedekat itu, sehumble itu, Kenapa tidak? Karena aku merasa apa bedanya kita semua kan sama-sama orang. Aku nggak ngerasa ada perbedaan antara aku dan kalian semua, karena kita sama-sama manusia aja kan, beda pekerjaannya aja. Atau pernah nggak jadi Ziva juga mengidolakan seseorang sampai tahu gitu gimana rasanya jadi fans, makanya sebegitu menghargai fans? Sebenarnya justru malah baru-baru ini aku ngefans sama New Jeans. Fun fact. Ya gitu sih, tapi ya untuk mempelajari itu sebenarnya nggak perlu melihat contoh itu dulu, karena memang aku ngelihat kita semua itu adalah manusia yang sama aja gitu. Jadi gak pernah mau berjarak sama fans ya, maunya malah sedekat itu sama fans. Iya, sebisa mungkin karena Alasan untuk jadi berjarak ya. itu dia, itu pertanyaan itu. Oke, Ziva sedikit dong. Persiapan Natal. Natal Seperti apa, sama Kak? Natal. Siapa Natal? Iya, Desember. Biar bagus. Biar bagus. Seperti apa mungkin Kak? Agak gak nyambung ya. Cuman persiapan Natal aku itu apa ya? Aku belum yang mempersiapkan secara detail banget, karena aku juga bukan orang yang sedetail itu. Jadi lebih ke sama mama nih, mungkin pulang dari sini mau nyari-nyari dekorasi untuk Natal buat di rumah. Oh, Natal gitu. Baju Natal mungkin dari siapa? Baju Natal yang udah ada kali ya. Terus nanti kita match aja biar pakai aja baju yang lama. Mungkin resolusi 2023 untuk kalian. 2023 Arsi dan Ziva sendiri apa sih, dan apa yang mau diraih mungkin di 2024? Oke, kalau 2023 ini sangat banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya. Banyak banget pengalaman juga, terutama juga dalam proyek hujan ini. Aku senang banget selalu diperlibatkan sama Mas Yofi, sama Kak Arsi untuk ada di dalam A+C series ini. Terus kemarin juga sempat kayak ke Tokyo dan lain-lain. Itu bener-bener sangat menyenangkan, bekerja sambil liburan itu seneng banget gitu loh. Aku banyak banget juga yang harus disyukuri di tahun 2023 ini, dan untuk 2024 semoga semakin banyak hal-hal baik sama seperti yang 2023 berikan kepada aku. Ada yang mau dicapai Enggak, nggak? yang spesifik mungkin mau apa? Spesifik, aku pengen kurus. Pasangan kurang kurus. Kalau untuk pasangan juga Pasangan doain ya, semoga bisa mendapatkan pasangan yang baik. Oke, makasih. Ketemu dulu lagi nggak? Mau duet sama siapa lagi Arsi? 2023-nya? 2023 tentu banyak pembelajaran dan banyak hal indah yang sudah didapat ya. Dan terlebih bisa bertemu sama Ziva, bisa bekerja sama Ziva itu sebuah hal yang patut disyukuri, bahwa balik lagi tadi aku bisa belajar banyak dari tidak cuma sisi bermusik tapi sisi berkehidupan juga, bagaimana kita melihat hidup, dan banyak sekali di 2023 pencapaian-pencapaian, hal-hal yang aku rasa kalau nggak disyukuri itu ternyata. Jadi terima kasih sekali 2023, dan semoga 2024 banyak hal indah lagi dan banyak hal menyenangkan, dan hujan juga di 2024 banyak keseruan dan banyak hal-hal indah yang bisa kita kasih buat teman-teman. Spesifiknya mungkin kali 2024 mau apa? Siapa ya? Arsi mau duet sama siapa lagi mungkin? 2024 sebenarnya banyak hal yang ingin dicapai, banyak hal ingin dilakukan, jadi cuma masih rahasia. Ziva pengen main bulu tangkis lagi nggak sih? Mau aja, cuman nggak jadi atlet ya, capek. Kenapa emang kan kedua orang tua atlet juga nih? Enggak sih, itu cuma hobi aja sebenarnya. Atletnya nggak yang atlet, weh gue atlet itu lucu banget. Tapi mau ada cita-cita nggak sih jadi atlet badminton? Kemarin cukup jago juga mainnya. Hobi aja sebenarnya, tapi cuman kayak bukan cita-cita ya, lebih ke pengen aja, pengen deh jadi atlet, tapi bukan yang kayak gue pengen jadi atlet kayak gitu.
Ziva kemarin sempat disilitin sama make up apa tukang sales di store make up ya. Kenapa itu lagi ngapain? Itu lagi berbelanja saja di mall, cuman ya biasalah gitu. Emang dia Itu ya. kenalin kamu seorang Ziva? Ini sebenarnya bukan masalah itu ya, justru yang harus di highlight adalah kenapa ketika orang-orang yang bukan dikenal sama banyak orang tuh diperlakukan kayak gitu loh. Kayak kenapa kita tidak menjadi baik saja sama semua orang. Tapi dia sendiri kenal kamu nggak sih? Karena kemarin itu tuh aku gak apa-apa lah ya ini membuka cerita kehidupanku yang bukan artis. Jadi aku itu mau cari baju gitu di pasar. Jadi supaya Oke Ziva lihat gambar. ya supaya nggak dimahalin. Jadi kita nih nggak pakai baju yang rapi gitu. Trik Kalau ya? bisa trik gitu. Jadi nggak diketok tuh. Abis itu aku nge-mall pulang dari pasar itu. Nah pas dari situ mungkin dia kayak ngeliat aku lusuh banget ya. Jadi itu aku pakai masker terus kayak gembel gitu deh. Maaf, bukan gitu. Boleh. Ya pokoknya kayak lagi nggak rapi deh. Terus aku nyobain make up. Terus aku nggak jadi kan karena cuma nyobain doang kayaknya. Melihat kedekatan Arsy dan Ziva, para penggemar pun sering menjodoh-jodohkan keduanya. Menanggapi hal tersebut, Ziva tampak langsung membangun tembok dengan menyatakan bahwa Arsy adalah sahabatnya. Yang merah dulu. Yang pasti tip dong. Yang pasti senang sekali aku bisa bekerja sama Ziva kali ini. Menyenangkan banget ya. Karena sebenarnya emang kita diawali dari ya tadi seperti saya ceritakan, kita berawal dari saat bidan sponsor pada bulan Mei kemarin dadakan. Emang sebenarnya awalnya itu juga ya kayak tadi Ziva cerita ya, awalnya tuh nggak apakah kita bakal serius ngerjain ini nggak sih gitu, terus tiba-tiba jadi lah. Gitu. Jadi lebih ke deg-degan tapi menyenangkan. Makna lagu ini seperti apa sih? Maknanya sebenarnya Hujan itu bercerita tentang ada pasangan yang saling jatuh cinta, yang saling rindu, tapi sadar bahwa ya, tidak mungkin seperti itu. Jadi makanya hanya menjadi sekerinduan saja. Mungkin ada cerita juga nggak nih dari Ziva ataupun Arsy ini cerita pribadi dari kalian? Relate mungkin yang dituangkan ke dalam lagu. Betul ya. Kadang-kadang kan kalau ini pokoknya minumnya. Aku kayaknya enggak sih. Iya, Enggak beneran. Soalnya kayak dari liriknya ini kan kayak hujan pagi menghapuskan rindu ini, hujan tak bisa menghapuskan diri. Kayak kita udah mau hujan kayak badai kayak apapun tuh tetap nggak bisa menghilangkan jejak si orang ini. Artinya tuh kayak nggak bisa move on aja gitu kan. Sedangkan aku gagal move on. Karena berarti relate dong. Itu gak aku gagal move on sama lagu ini karena aku cinta banget sama lagu ini. Kan lagu ini kan kayak ada benteng tinggi gitu ya, ada perbedaan. Itu bercintaku karena Oh itu presentasi. Kalau itu ada nggak mungkin relate juga dengan kamu nih? Dari lagu-lagu kamu ini ada yang relate dengan kehidupan kita? lagu hujan kan, lagu hujan ini sebenarnya itu tadi relate gak relate sih. Kadang-kadang tuh kalau soal percintaan mungkin enggak, tapi kalau kayak hal-hal yang aku suka tapi udah harus dilepaskan, misalnya aku lagi suka nih kerja di kota A gitu, misalnya lagi banyak makanan yang aku suka tapi ternyata aku harus meninggalkan di kota itu, jadi kayak aduh nggak bisa nih kayaknya. Kan sih jangan gitu dong. punya cerita nih kayaknya. Apa? Ini punya cerita pengen nge-spill gitu. Nah, tiba gampang keluar kan. Dari siapa? Dari siapa kalian Arsy? Tapi benar sih sebenarnya. Ya mungkin ada relate-nya, mungkin secara kita nggak sadar bahwa kita pernah ngalamin kita itu mungkin bisa jadi. Tapi kalau dirasa-rasa sih, ya kita kan suka denial ya. Kita gampang gitu kan. Ya. Kayaknya sih ada, tapi ya belum ada yang dinikmatin aja. Iya sambil dengerin lagu hujan ini.
sih membantu kalian berdua di lagu ini sebenarnya seperti apa sih? Chemistry membangunnya kita nggak ada gimana gitu. Gak ada kesulitan ya. Karena emang dari awal sebenarnya kan awal mulai kenalnya itu kita di Raja Cinta ya. Itu kan kita zoom ada awalnya. Iya. Iya, zaman-zaman masih pamit kemarin kan kita masih belum bisa ketemu secara real life, tapi udah kenal lewat Zoom, terus sampai akhirnya kita sering kontak-kontakan, kita bahas soal project-project, sama-sama kita jadi ternyata karena ini kali ya, karena kita cemburu pride juga, jadinya semakin itu bestie. Iya sih. Bisa sih kayak yang tiba-tiba gimana? Iya. Ini lagi kayak gitu. Iya, kayak se-bestie itu. Oh, jadi suka jalan bareng. Iya, berapa kali? Beberapa kali. Nah, dari chemistry itu kan kayaknya banyak banget yang ngejodoh-jodohin. Kayaknya kalian cocok gitu berdua. Gimana tuh? Kita tuh cocok menjadi bestie. Ya tapi kalau misalkan banyak yang suka nge-ship ya di luar sana ya aja juga lah ya apapun itu ya kita mah ya kita senang teman-teman banyak yang mendoakan tapi balik lagi yang selalu bilang bicara cinta bicara jodoh itu kan hanya Tuhan yang biasa jadi kita di sini hanya bisa berusaha aja. Kalau bicara pembestian kalian, berarti kalian sudah tahu kekurangan kalian masing-masing, bisa disebutin nggak sih Ziva atau kurangnya? Ziva nggak ada kurangnya gila jujur. Kurangnya apa sih nggak ada apa gitu? Nggak tapi beneran kalau misalnya bicara Ziva itu apa ya salah satu teman sahabat tadi yang benar-benar kayaknya orang yang apa ya nggak pernah nunjukin kalau misalnya dia lagi nggak mood atau misalnya dia lagi apa kayaknya selalu happy terus kayak gitu kayaknya semua bisa dia ketawakan dan dia nikmati hidupnya bahwa hidup ini menyenangkan kayak gitu nggak tahu kenapa dan sangat manis sekali sebagai bestie ya best lah pokoknya. Mau positif vibes juga nggak sih buat Tara Nah sendiri? itu justru itu karena Ziva justru sering mengingatkan aku kayak oh harus seperti itu ya oh kita harus seperti ini jadi ya kenal dengan Ziva kenal baik sama Ziva justru membawa banyak pengalaman dan pelajaran buat juga jadi seneng banget bisa Sama sih, tapi kalau Kak Arsinya sendiri ya, yang aku lihat dari sudut pandang aku, Kak Arsi itu adalah seorang pendengar yang baik. Jadi kadang-kadang nowadays ya agak sulit untuk mendengarkan orang, maksudnya untuk menemukan orang yang bisa dan mau mendengarkan. Karena biasanya pasti orang maunya didengerin terus gitu kan. Tapi aku akhirnya bisa menemukan sahabat asing bestie yang mau mendengarkan gitu. Jadi aku senang sekali. Semoga aku pun juga bisa menjadi seorang pendengar yang baik sama kayak Kak Arsi. Maaf. Oke. lo mau makan apa lagi lanjut Arsi bedanya kerja sama konveknya Ziva Magnolia yang belum orang tahu, yang kamu tahu konveknya Ziva, yang orang belum tahu nih. kayaknya kalau orang-orang pada tahu deh karena saking petakilannya kayaknya semuanya pada tahu ya gak cuma kan mungkin ada orang yang misalnya di depan layar pendiam sekali tapi di belakang petakilan mungkin ada juga yang di depan layar petakilan padahal aslinya sangat pendiam kalau dia memang apa adanya Ziva seperti ini memang Ziva seperti ini Makanya pasti bosen kan. gitu Ziva termasuk kemarin bedanya ujian juga nih kemarin banyak ujian karena kamu sampai turun ke panggung untuk menyapa fansmu dan nanya itu gimana sih treat kamu ke fans tuh emang sebegitunya ya? Aduh aku jadi ingat lagi itu kan agak nggak tahu ya mungkin karena biasanya kalau aku kan nyanyi tuh pakai ear monitor jadi tuh nggak kedengeran sama sekali suara kadang ambience-nya nggak terasa ya jadinya jadi karena waktu sebenarnya orang itu tuh udah maju ke depan cuman kayak dia malu jadi dia langsung turun lagi kan sebelum aku sempet nanyain dia namanya siapa jadi sebagai bentuk aku berterima kasih sama dia aku tanya namanya dia tapi aku nggak dengar jadinya karena nggak dengar itu jadi aku turun aja nanyain langsung supaya nggak salah. Tapi emang treat ke fans tuh sedekat itu, sehumble itu,
Kenapa tidak? Karena aku ngerasa apa bedanya kita semua kan sama-sama orang. Aku nggak ngerasa ada perbedaan antara aku dan kalian semua karena kita sama-sama manusia aja kan. Beda pekerjaannya aja. Atau pernah nggak jadi Ziva juga mengidolakan seseorang sampai tahu gitu gimana rasanya jadi fans, makanya sebegitu menghargai fans? Sebenarnya justru malah baru-baru ini aku ngefans sama New Jeans. Fun fact. Ya gitu sih, tapi ya untuk mempelajari itu sebenarnya nggak perlu melihat contoh itu dulu karena memang aku ngelihat kita semua itu adalah manusia yang sama aja gitu. Jadi gak pernah mau berjarak sama fans ya, maunya malah sedekat itu sama fans. Iya, sebisa mungkin karena Alasan untuk jadi berjarak ya. itu dia itu pertanyaannya. Oke, Ziva sedikit dong Persiapan apa? Natal, Seperti apa, Kak? Natal. persiapan Natal Iya, Desember. biar bagus. Biar bagus. Seperti apa mungkin Kak? Agak gak nyambung ya. Cuman persiapan Natal aku itu apa ya? Aku belum yang mempersiapkan secara detail banget karena aku juga bukan orang yang sedetail itu. Jadi lebih ke sama mama nih. Mungkin pulang dari sini mau nyari-nyari dekorasi untuk Natal buat di rumah. Oh, Natal Kalau gitu. baju Natal mungkin dari siapa? Baju Natal yang udah ada kali ya. Nanti kita match aja biar pakai aja baju yang lama. Mungkin resolusi 2023 untuk kalian 2023 Arsi dan Ziva sendiri apa sih dan apa yang mau diraih mungkin di 2024? Oke, kalau 2023 ini sangat banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya. Banyak banget pengalaman juga, terutama juga dalam proyek hujan ini. Terus aku senang banget selalu diperlibatkan sama Mas Yofi, sama Kak Arsi untuk ada di dalam ABC series ini. Terus kemarin juga sempat kayak ke Tokyo dan lain-lain, itu bener-bener sangat menyenangkan bekerja sambil liburan itu. Seneng banget gitu loh. Aku banyak banget juga yang harus disyukuri di tahun 2023 ini. Dan untuk 2024 semoga semakin banyak hal-hal baik sama seperti yang 2023 berikan kepada aku. Ada yang mau dicapai nggak? Yang spesifik mungkin mau apa? Spesifik, aku pengen kurus. Pasangan kurus. Kalau untuk pasangan Pasangan doain ya, semoga bisa mendapatkan pasangan yang baik. Oke, makasih. Cepat dulu lagi nggak? Kalau duet sama siapa lagi Arsi? 2023-nya apa? 2023 tentu banyak pembelajaran dan banyak hal indah yang sudah didapat ya. Dan terlebih bisa bertemu sama Ziva, bisa bekerja sama Ziva itu sebuah hal yang patut disyukuri bahwa balik lagi tadi aku bisa belajar banyak dari tidak cuma sisi bermusik tapi sisi berkehidupan juga bagaimana kita melihat hidup dan banyak sekali di 2023 pencapaian-pencapaian hal-hal yang aku rasa kalau nggak disyukuri itu benar. Jadi terima kasih sekali 2023 dan semoga 2024 banyak hal indah lagi dan banyak hal menyenangkan dan hujan juga di 2024 banyak keseruan dan banyak hal-hal indah yang bisa kita kasih buat teman-teman. Spesifiknya mungkin kali 2024 mau apa? Apa ya? Arsi mau duet sama siapa lagi mungkin? 2024 sebenarnya banyak hal yang ingin dicapai, banyak hal ingin dilakukan. Jadi cuma masih rahasia. Ziva pengen main bulu tangkis lagi nggak sih? Mau aja, cuman nggak jadi atlet ya, capek. Kenapa emang kan kedua orang tua atlet juga nih? Enggak sih, itu cuma hobi aja sebenarnya. Atletnya nggak yang atlet, weh gue atlet gitu, enggak banget. Tapi emang ada cita-cita nggak sih jadi atlet badminton? Kemarin cukup jago juga mainnya. Hobi aja sebenarnya, tapi cuman kayak bukan cita-cita ya, lebih ke pengen aja, pengen deh jadi atlet, tapi bukan yang kayak gue pengen jadi atlet kayak gitu. Ziva kemarin sempat disisitin sama make up apa tukang sales di store make up ya. Kenapa itu lagi ngapain? Itu lagi berbelanja saja di mall. Cuman ya biasalah gitu. Emang dia Udah ya. kenalin kamu seorang Ziva? Ini sebenarnya bukan masalah itu ya. Justru yang harus di highlight adalah kenapa ketika orang-orang yang bukan dikenal sama banyak orang tuh diperlakukan kayak gitu loh. Kayak kenapa kita tidak menjadi baik saja sama semua orang. Tapi dia sendiri kenal kamu nggak sih?
Karena kemarin itu tuh aku gak apa-apa lah ya, ini membuka cerita kehidupanku yang bukan artis. Jadi aku itu mau cari baju gitu di pasar. Jadi supaya oke sih boleh ya, supaya nggak dimahalin. Jadi kita nih nggak pakai baju yang rapi gitu. Trik Kalau ya? bisa trik gitu. Jadi nggak diketok tuh. Habis itu aku nge-mall pulang dari pasar itu. Nah pas dari situ mungkin dia kayak ngeliat aku lusuh banget kan. Jadi tuh aku pakai masker terus kayak gembel gitu deh. Maaf, bukan gitu. Boleh. Ya pokoknya kayak lagi nggak rapi deh. Terus aku nyobain make up. Terus aku gak jadi kan karena cuma nyobain doang, makanya kurang. Melihat kedekatan Arsy dan Ziva, para penggemar pun sering menjodoh-jodohkan keduanya. Menanggapi hal tersebut, Ziva tampak langsung membangun tembok dengan menyatakan bahwa Arsy adalah sahabatnya. Ya merah dulu. Yang pasti tip dong. Yang pasti senang sekali aku bisa bekerja sama Ziva kali ini. Menyenangkan banget ya. Karena sebenarnya emang kita diawali dari ya tadi seperti saya ceritakan, kita berawal dari saat bidan sponsor pada bulan Mei kemarin dadakan. Emang sebenarnya awalnya itu juga ya kayak tadi Ziva cerita ya, awalnya tuh nggak apakah kita bakal serius ngerjain ini nggak sih gitu, terus tiba-tiba jadi lah. Jadi lebih ke deg-degan tapi menyenangkan. Makna lagu ini seperti apa sih? Maknanya sebenarnya Hujan itu bercerita tentang ada pasangan yang saling jatuh cinta, yang saling rindu, tapi sadar bahwa ya tidak mungkin seperti itu. Jadi makanya hanya menjadi kerinduan saja. Mungkin ada cerita juga nggak nih dari Ziva ataupun Arsy ini cerita pribadi dari kalian? Relate mungkin yang dituangkan ke dalam lagu. Betul ya. Kadang-kadang kan kalau ini emang minumnya. Aku kayaknya enggak sih. Enggak beneran. Soalnya kayak dari liriknya ini kan kayak hujan pagi menghapuskan rindu ini, hujan tak bisa menghapus hadirnya. Kayak kita udah mau hujan kayak badai kayak apapun tuh tetap nggak bisa menghilangkan jejak si orang ini. Artinya tuh kayak nggak bisa move on aja gitu kan. Sedangkan aku gagal move on. Karena berarti relate tau. Itu karena aku gagal move on sama lagu ini. Jadi aku cinta banget sama lagu ini. Kan lagu ini kan kayak ada benteng tinggi gitu ya, ada perbedaan. Itu bercintaku. Itu bercintaku. Kalau itu ada nggak mungkin relate juga dengan kamu nih, dari lagu-lagu kamu ini ada yang relate dengan kehidupan kita? Lagu hujan kan, lagu hujan ini sebenarnya itu tadi relate gak relate sih. Kadang-kadang tuh kalau soal percintaan mungkin enggak, tapi kalau kayak hal-hal yang aku suka tapi udah harus dilepaskan, misalnya aku lagi suka nih kerja di kota A gitu, misalnya lagi banyak makanan yang aku suka tapi ternyata aku harus meninggalkan di kota itu, jadi kayak aduh nggak bisa nih kayaknya. Kan sih jangan gitu dong. punya cerita nih kayaknya. Apa? Dia punya cerita, pengen nge-trio aja. Nah, tiba gampang keluar kan. Dari siapa? Dari siapa kalian bisa? Tapi benar sih sebenarnya. Ya mungkin ada relate-nya, mungkin secara kita nggak sadar bahwa kita pernah ngalamin itu mungkin bisa jadi. Tapi kalau dirasa-rasa sih, ya kita kan suka denial ya. Apa kita gampang gitu kan. Ya, ada. Kayaknya sih ada, ya kalau ada yang dinikmatin aja. Iya, sambil dengerin lagu hujan ini. Arsy berdua di lagu ini Chemistry membangunnya kita nggak ada gimana gitu. Gak ada kesulitan ya. Karena emang dari awal sebenarnya kan awal mulai kenalnya itu kita di Radio Cinta ya. Jadi itu kan kita zoom-zooman ya awalnya. Iya. Iya, zaman-zaman masih Covid kemarin kan kita masih belum bisa ketemu secara real life, tapi udah kenal lewat Zoom, terus sampai akhirnya kita bisa
sering kontak-kontakan, kita bahas soal project-project, sama lama kita jadi ternyata karena ini kali ya, karena kita cemburu pride juga, jadinya semakin itu bestie. Iya sih, bisa sih kayak yang dibilang gimana? Iya. Ini lanjut kayak gitu. Iya, kayak se-bestie itu. Oh, jadi suka jalan bareng. Iya, berapa kali? Beberapa kali. Nah, dari chemistry itu kan kayaknya banyak banget yang ngejodoh-jodohin. Kayaknya kalian cocok gitu berdua. Gimana tuh? Kita tuh cocok jadi bestie. Ya tapi kalau misalkan banyak yang suka nge-ship ya di luar sana ya apa juga lah ya apapun itu ya kita mah ya kita senang teman-teman banyak yang mendoakan tapi balik lagi yang selalu aku bilang bicara cinta bicara jodoh itu kan hanya Tuhan yang biasa jadi kita di sini hanya bisa berusaha aja bicara pembestian kalian berarti kalian sudah tahu kekurangan kalian masing-masing, bisa disebutin nggak sih gitu atau kurangnya? Ziva nggak ada kurangnya gila jujur Kurangnya apa sih, nggak ada apa-apa gitu? Enggak, tapi beneran kalau misalnya bicara Ziva itu apa ya salah satu teman sahabat tadi yang benar-benar kayaknya orang yang apa ya nggak pernah nunjukin kalau misalnya dia lagi nggak mood atau misalnya dia lagi apa kayaknya selalu happy terus kayak gitu kayaknya semua bisa dia tertawakan dan dia nikmati hidupnya bahwa hidup ini menyenangkan kayak gitu nggak tahu kenapa dan sangat manis sekali sebagai bestie ya best lah pokoknya. Oh, positif vibes juga nggak sih buat Tara Nah sendiri? itu justru itu karena Ziva justru sering mengingatkan aku kayak oh seperti itu ya oh kita seperti ini jadi ya kenal dengan Ziva kenal baik sama Ziva justru membawa banyak pengalaman dan banyak pembelajaran buat juga jadi seneng banget bisa kenal Ziva. Kalau aku sama sih, tapi kalau Kak Arsinya sendiri ya, yang aku lihat dari sudut pandang aku, Kak Arsi itu adalah seorang pendengar yang baik. Jadi kadang-kadang nowadays ya agak sulit untuk mendengarkan maksudnya untuk menemukan orang yang bisa dan mau mendengarkan. Karena biasanya pasti orang maunya didengerin terus gitu kan. Tapi aku akhirnya bisa menemukan sahabat asing bestie yang mau mendengarkan gitu. Jadi aku senang sekali. Semoga aku pun juga bisa menjadi seorang pendengar yang baik sama kayak Kak Arsi. Maaf. Oke. Belum ada apa lagi lanjut Arsi bedanya kerja sama Ziva Magnolia yang belum orang tahu, yang kamu tahu konteksnya Ziva, yang orang belum tahu. yang orang belum tahu nih. kayaknya orang-orang pada tahu deh karena saking petakilannya kayaknya semuanya pada tahu ya nggak cuma kan mungkin ada orang yang misalnya di depan layar pendiam sekali tapi di belakang petakilan mungkin ada juga yang di depan layar petakilan padahal aslinya sangat pendiam kalau dia memang apa adanya Ziva seperti ini memang Ziva seperti ini Makanya pasti bosen kan. gitu Ziva termasuk kemarin bedanya ujian juga nih kemarin banyak web ujian karena kamu sampai turun ke panggung untuk menyapa fansmu dan nanya itu gimana sih treat kamu ke fans tuh emang sebegitunya ya? Aduh aku jadi inget lagi itu kan agak nggak tahu ya mungkin karena biasanya kalau aku kan nyanyi tuh pakai ear monitor jadi tuh nggak kedengeran sama sekali suara kadang ambience-nya nggak kerasa ya jadinya jadi karena waktu sebenarnya orang itu tuh udah maju ke depan cuman kayak dia malu jadi dia langsung turun lagi kan sebelum aku sempet nanyain dia namanya siapa jadi sebagai bentuk aku berterima kasih sama dia aku tanya namanya dia tapi aku nggak dengar jadinya karena nggak dengar itu jadi aku turun aja nanyain langsung supaya nggak salah. Tapi emang treat ke fans tuh sedekat itu, sehumble itu, Kenapa tidak? Karena aku merasa apa bedanya kita semua kan sama-sama orang. Aku nggak ngerasa ada perbedaan antara aku dan kalian semua karena kita sama-sama manusia aja kan. Beda pekerjaannya aja. Atau pernah nggak jadi Ziva juga mengidolakan seseorang sampai tahu gitu gimana rasanya jadi fans makanya sebegitu menghargai fans? Sebenarnya justru malah baru-baru ini aku ngefans sama New Jeans. Fun fact. Ya gitu sih. Tapi ya untuk mempelajari itu sebenarnya nggak perlu melihat contoh itu dulu karena memang aku ngelihat kita semua itu adalah manusia yang sama aja gitu. Jadi gak pernah
mau berjarak sama fans ya, maunya malah sedekat itu sama fans. Iya, sebisa mungkin karena Apa alasan untuk jadi iya, berjarak ya? itu dia itu pertanyaannya. Oke, Ziva sedikit dong. persiapan Natal. Natal Seperti apa bersama Kak? Natal Ziva juga. Siapa Natal? Iya, Desember. Biar bagus. Biar bagus. Seperti apa mungkin Kak? Agak gak nyambung ya. Cuman persiapan Natal aku itu apa ya? Aku belum yang mempersiapkan secara detail banget karena aku juga bukan orang yang sedetail itu. Jadi lebih ke sama mama nih. Mungkin pulang dari sini mau nyari-nyari dekorasi untuk Natal buat di rumah. Natal Kalau gitu. untuk baju Natal mungkin dari siapa? Baju Natal yang udah ada kali ya. Nanti kita unmatch aja biar pakai aja baju yang lama. Tapi juga resolusi 2023 untuk kalian 2023 Arsi dan Ziva sendiri apa sih dan apa yang mau diraih mungkin di 2024? Oke, kalau 2023 ini sangat banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya. Banyak banget pengalaman juga, terutama juga dalam proyek hujan ini. Jadi aku senang banget selalu diperlibatkan sama Mas Syafi, sama Kak Arsi untuk ada di dalam A+C series ini. Terus kemarin juga sempat kayak ke Tokyo dan lain-lain, itu bener-bener sangat menyenangkan bekerja sambil liburan. Itu seneng banget gitu loh. Aku banyak banget juga yang harus disyukuri di tahun 2023 ini. Dan untuk 2024 semoga semakin banyak hal-hal baik sama seperti yang 2023 berikan kepada aku. Ada yang mau dicapai Enggak, nggak? yang spesifik mungkin mau apa? Spesifik, aku pengen urus. Pasangan kurus. Kalau untuk pasangan juga gitu. Pasangan doain ya, semoga bisa mendapatkan pasangan yang baik. Oke, makasih. Sepak dulu lagi nggak? Arsi sendiri gimana kalau duet sama siapa lagi Arsi 2023-nya? 2023 tentu banyak pembelajaran dan banyak hal indah yang sudah didapat ya. Dan terlebih bisa bertemu sama Ziva, bisa bekerja sama Ziva itu sebuah hal yang patut disyukuri bahwa balik lagi tadi aku bisa belajar banyak dari tidak cuma sisi bermusik tapi sisi berkehidupan juga bagaimana kita melihat hidup dan banyak sekali di 2023 pencapaian-pencapaian hal-hal yang aku rasa kalau nggak disyukuri kebangetan. Jadi terima kasih sekali 2023 dan semoga 2024 banyak hal indah lagi dan banyak hal menyenangkan, dan hujan juga di 2024 banyak keseruan dan banyak hal-hal indah yang bisa kita kasih buat teman-teman. Spesifiknya mungkin kali 2024 mau apa? Siapa ya? Arsi mau duet sama siapa lagi mungkin? 2024 sebenarnya banyak hal yang ingin dicapai, banyak hal ingin dilakukan, jadi cuma masih rahasia. Ziva pengen main bulu tangkis lagi nggak sih? Mau aja, cuman nggak jadi atlet ya, capek. Kenapa emang kan kedua orang tua atlet juga nih? Enggak sih, itu cuma hobi aja sebenarnya. Atlet tuh nggak yang atlet, weh gue atlet itu enggak banget. Tapi emang ada cita-cita nggak sih jadi atlet badminton? Kemarin cukup jago juga mainnya. Hobi aja sebenarnya, tapi cuman kayak bukan cita-cita ya, lebih ke pengen aja, pengen deh jadi atlet, tapi bukan yang kayak gue pengen jadi atlet kayak gitu. Ziva kemarin sempat disilitin sama make up apa tukang sales di store make up ya? Kenapa itu lagi ngapain? Itu lagi berbelanja saja di mall. Cuman ya biasalah gitu. Emang dia kan Kayak- kenalin kamu seorang Ziva? Ya, sebenarnya bukan masalah itu ya. Justru yang harus di highlight adalah kenapa ketika orang-orang yang bukan dikenal sama banyak orang tuh diperlakukan kayak gitu loh. Kayak kenapa kita tidak menjadi baik saja sama semua orang. Tapi dia sendiri kenal kamu nggak sih? Karena kemarin itu tuh aku gak apa-apa lah ya ini membuka cerita kehidupanku yang bukan artis. Jadi aku itu mau cari baju gitu di pasar. Jadi supaya Oke Ziva lihat gambar. ya supaya nggak dimahalin. Jadi kita nih nggak pakai baju yang rapi gitu. Trik Kalau ya? bisa trik gitu. Jadi nggak diketok tuh. Abis itu aku nge-mall pulang dari pasar itu. Nah pas dari situ mungkin dia kayak ngeliat aku lusuh banget kan. Jadi tuh aku pakai masker terus kayak gembel gitu deh. Maaf, bukan gitu. Boleh. Ya, pokoknya kayak lagi nggak rapi deh. Terus aku nyobain make up. Terus aku nggak jadi kan karena cuma nyobain doang makanya. Melihat kedekatan Arsi dan Ziva,
Para penggemar pun sering menjodoh-jodohkan keduanya. Menanggapi hal tersebut, Ziva tampak langsung membangun tembok dengan menyatakan bahwa Arsy adalah sahabatnya. Ya merah dulu. Yang pasti sip dong. Yang pasti senang sekali aku bisa bekerja sama Ziva kali ini. Menyenangkan banget ya. Karena sebenarnya emang kita diawali dari ya tadi yang seperti saya ceritakan, kita berawal dari saat pilihan sponsor pada bulan Mei kemarin. Dadakan. Emang sebenarnya awalnya itu juga ya kayak tadi Ziva cerita ya. Awalnya tuh nggak apakah kita bakal serius ngerjain ini nggak sih gitu, terus tiba-tiba jadi lah. Iya, Gitu. betul. Jadi lebih ke deg-degan tapi menyenangkan. Makna lagu ini seperti apa sih? Maknanya sebenarnya Hujan itu bercerita tentang ada pasangan yang saling jatuh cinta, yang saling rindu, tapi sadar bahwa ya, tidak mungkin seperti itu. Jadi makanya hanya menjadi kerinduan saja. Mungkin ada cerita juga nggak nih dari Ziva ataupun Arsy ini cerita pribadi dari kalian? Relate mungkin yang dituangkan ke dalam lagu. Betul ya? Kadang-kadang kan kalau ini emang gitu kan. Aku kayaknya enggak sih. Enggak beneran. Soalnya kayak dari liriknya ini kan kayak hujan pagi menghapuskan rindu ini, hujan tak bisa menghapus hadirmu. Kayak kita udah mau hujan kayak badai kayak apapun tuh tetap nggak bisa menghilangkan jejak si orang ini. Artinya tuh kayak nggak bisa move on aja gitu kan. Sedangkan aku gagal move on. Karena berarti relate dong. Itu gak aku gagal move on sama lagu ini. Jadi aku cinta banget sama lagu ini. Kan lagu ini kan kayak ada benteng tinggi gitu ya, ada perbedaan. Itu bercinta aku katanya. Oh itu bercerita aku. Kalau itu ada nggak mungkin relate juga dengan kamu nih? Dari lagu-lagu kamu ini ada yang relate dengan kehidupan kita? Lagu hujan kan, lagu hujan ini sebenarnya ya itu tadi relate gak relate sih. Kadang-kadang tuh kalau soal percintaan mungkin enggak, tapi kalau kayak hal-hal yang aku suka tapi udah harus dilepaskan, misalnya aku lagi suka nih kerja di kota A gitu, misalnya lagi banyak makanan yang aku suka tapi ternyata aku harus meninggalkan kota itu, jadi kayak aduh nggak bisa nih kayaknya. Kan sih jangan gitu dong. punya cerita nih kayaknya. Apa? Kayaknya punya cerita. Pengen nge-spill gitu. Tiba gampang keluar kan. Dari siapa? Dari siapa paling ada? Tapi benar sih sebenarnya. Ya mungkin ada relate-nya, mungkin secara kita nggak sadar bahwa kita pernah ngalamin kayak itu, mungkin bisa jadi. Tapi kalau dirasa-rasa sih, ya kita kan suka denial ya. Kita gampang gitu kan. Kayaknya sih ada, ya kalau ada yang dinikmatin aja. Iya, sambil dengerin lagu hujan ini. Arsy berdua di lagu ini chemistry membangunnya kita nggak ada gimana gitu. Gak ada kesulitan ya. Karena emang dari awal sebenarnya kan awal mulai kenalnya itu kita di Radio Cinta ya. Itu kan kita zoom-zooman ya awalnya. Iya. Iya, zaman-zaman masih pamit kemarin kan kita masih belum bisa ketemu secara real life, tapi udah kenal lewat Zoom, terus sampai akhirnya kita sering kontak-kontakan, kita bahas soal project-project, terus lama-lama kita jadi ternyata karena ini kali ya, karena kita cemburu pride juga, jadinya semakin itu Iya sih. Bisa sih kayak tiba-tiba gimana? Iya. Ini lagi kayak gitu. Iya, kayak se-bestie itu. Oh jadi suka jalan bareng. Iya, berapa kali ya? Beberapa kali. Nah dari chemistry itu kan kayaknya banyak banget yang jodoh-jodohin. Kayaknya kalian cocok gitu berdua. Gimana tuh? Kita tuh cocok jadi bestie. Ya tapi kalau misalkan banyak yang suka nge-ship ya di luar sana ya apa juga lah ya apapun itu ya kita mah ya kita senang teman-teman banyak yang mendoakan, tapi balik lagi yang selalu bilang bicara cinta, bicara jodoh itu kan hanya Tuhan yang biasa. Jadi kita di
Tapi kalian sudah tahu kekurangan kalian masing-masing, bisa disebutin nggak sih gitu atau pertanyaan? Ziva nggak ada kurangnya gila, jujur. Istilahnya apa sih kalian apa gitu? Enggak, tapi beneran kalau misalnya bicara Ziva itu apa ya, salah satu teman sahabat Adit yang benar-benar kayaknya orang yang apa ya, nggak pernah nunjukin kalau misalnya dia lagi nggak mood atau misalnya dia lagi apa, kayaknya selalu happy terus kayak gitu, kayaknya semua bisa dia tertawakan dan dia nikmati hidupnya bahwa hidup ini menyenangkan kayak gitu, nggak tahu kenapa, dan sangat manis sekali sebagai bestie ya, best lah pokoknya. Bawa positif vibes juga nggak sih buat Tarsi Nah sendiri? itu justru itu karena Ziva justru sering mengingatkan aku kayak, oh harus seperti itu ya, oh ya kita harus seperti ini. Jadi ya kenal dengan Ziva, kenal baik sama Ziva, justru membawa banyak pengalaman dan pembelajaran buat aku juga. Jadi seneng banget bisa kenal Ziva. Kalau aku sama sih, tapi kalau ke Arsinya sendiri ya, yang aku lihat dari sudut pandang aku, Kak Arsi itu adalah seorang pendengar yang baik. Jadi kadang-kadang nowadays ya agak sulit untuk mendengarkan orang, maksudnya untuk menemukan orang yang bisa dan mau mendengarkan. Karena biasanya pasti orang maunya didengerin terus gitu kan. Tapi aku akhirnya bisa menemukan sahabat asing bestie yang mau mendengarkan gitu. Jadi aku senang sekali. Semoga aku pun juga bisa menjadi seorang pendengar yang baik sama kayak Kak Arsi. Maaf. Oke. Lo mau makan apa lagi? Arsi bedanya kerja sama Ziva Magnolia yang belum orang tahu, yang kamu tahu, konteksnya Ziva, Yang orang belum tahu. yang orang belum tahu nih. Kayaknya banyak, kayaknya orang-orang pada tahu deh kan, karena saking petakilannya kayaknya semuanya pada tahu ya, gak cuma, kan mungkin ada orang yang misalnya di depan layar pendiam sekali tapi di belakang petakilan, mungkin ada juga yang di depan layar petakilan padahal aslinya sangat pendiam. Kalau dia memang apa adanya, Ziva seperti ini, memang Ziva seperti ini. Makanya pasti bosen kan. Gitu. Ziva termasuk kemarin bedanya ujian juga nih kemarin apa namanya, banyak banget ujian karena kamu sampai turun ke panggung untuk menyapa fansmu dan nanya itu gimana sih treat kamu ke fans tuh emang sebegitunya ya? Aduh aku jadi ingat lagi, itu kan agak nggak tahu ya, mungkin karena biasanya kalau aku kan nyanyi tuh pakai ear monitor, jadi tuh nggak kedengeran sama sekali suara. Kadang ambience-nya nggak terasa ya jadinya. Jadi karena waktu sebenarnya orang itu tuh udah maju ke depan, cuman kayak dia malu, jadi dia langsung turun lagi kan. Sebelum aku sempet nanyain dia namanya siapa, jadi sebagai bentuk aku berterima kasih sama dia, aku tanya namanya dia, tapi aku nggak dengar, jadinya karena nggak dengar itu, jadi aku turun aja nanyain langsung supaya nggak salah. Tapi emang treat ke fans tuh sedekat itu, sehumble itu, Kenapa tidak? Karena aku ngerasa apa bedanya kita semua kan sama-sama orang. Aku nggak ngerasa ada perbedaan antara aku dan kalian semua, karena kita sama-sama manusia aja kan, beda pekerjaannya aja. Atau pernah nggak jadi apa namanya, Ziva juga mengidolakan seseorang sampai tahu gitu gimana rasanya jadi fans, makanya sebegitu menghargai fans? Sebenarnya justru malah baru-baru ini aku ngefans sama New Jeans. Fun fact. Ya gitu sih, tapi ya untuk mempelajari itu sebenarnya nggak perlu melihat contoh itu dulu, karena memang aku ngelihat kita semua itu adalah manusia yang sama aja gitu. Jadi gak pernah mau berjarak sama fans ya, maunya malah sedekat itu sama fans. Iya, sebisa mungkin karena Alasan untuk jadi berjarak ya. itu dia, itu pertanyaannya. Oke, Ziva sedikit dong. persiapan apa? Natal Seperti apa, sama Kak? Natal. Siapa Natal Iya, Desember. biar bagus. Biar bagus. Seperti apa mungkin Kak? Agak gak nyambung ya. Cuman persiapan Natal aku itu apa ya? Aku belum yang mempersiapkan secara detail banget, karena aku juga bukan orang yang sedetail itu. Jadi lebih ke sama mama nih, mungkin pulang dari sini mau nyari-nyari dekorasi untuk Natal buat Natal Kalau gitu. untuk baju Natal mungkin dari siapa? baju Natal yang udah ada kali ya. Nanti kita match aja biar
biar pakai aja baju yang lama. Tapi untuk resolusi 2023 untuk kalian 2023 Arsi dan Ziva sendiri apa sih dan apa yang mau diraih mungkin di 2024? Nah, kalau 2023 ini sangat banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya. Banyak banget pengalaman juga, terutama juga dalam proyek hujan ini. Jadi aku senang banget selalu diperlibatkan sama Mas Syafi, sama Kak Arsi untuk ada di dalam A2C series ini. Terus kemarin juga sempat kayak ke Tokyo dan lain-lain, itu bener-bener sangat menyenangkan. Bekerja sambil liburan itu seneng banget gitu loh. Aku banyak banget juga yang harus disyukuri di tahun 2023 ini. Dan untuk 2024 semoga semakin banyak hal-hal baik sama seperti yang 2023 berikan kepada aku. Ada yang mau dicapai Enggak, nggak? yang spesifik mungkin mau apa? Spesifik aku pengen kurus. Pasangan kurus. Kalau untuk pasangan Pasangan doain ya semoga bisa mendapatkan pasangan yang baik. Oke, makasih. Tekuk dulu lagi nggak? Arsi sendiri kalian mau duet sama siapa lagi Arsi? 2023-nya? 2023 tentu banyak pembelajaran dan banyak hal indah yang sudah didapat ya. Dan terlebih bisa bertemu sama Ziva, bisa bekerja sama Ziva itu sebuah hal yang patut disyukuri bahwa balik lagi tadi aku bisa belajar banyak dari tidak cuma sisi bermusik tapi sisi berkehidupan juga bagaimana kita melihat hidup dan banyak sekali di 2023 pencapaian-pencapaian hal-hal yang aku rasa kalau nggak disyukuri itu bangetan. Jadi terima kasih sekali 2023 dan semoga 2024 banyak hal indah lagi dan banyak hal menyenangkan, dan hujan juga di 2024 banyak keseruan dan banyak hal-hal indah yang bisa kita kasih buat teman-teman. Spesifiknya mungkin kalian 2024 mau apa? Siapa ya? Arsi mau duet sama siapa lagi mungkin? 2024 sebenarnya banyak hal yang ingin dicapai, banyak hal ingin dilakukan, jadi cuma masih rahasia. Ziva pengen main bulu tangkis lagi nggak sih? Mau aja, cuman nggak jadi atlet ya, capek. Kenapa emang kan kedua orang tua atlet juga nih? Enggak sih, itu cuma hobi aja sebenarnya. Atlet tuh nggak yang atlet, weh gue atlet itu enggak banget. Tapi emang ada cita-cita nggak sih jadi atlet badminton? Kemarin cukup jago juga mainnya. Hobi aja sebenarnya, tapi cuman kayak bukan cita-cita ya, lebih ke pengen aja, pengen deh jadi atlet, tapi bukan yang kayak gue pengen jadi atlet kayak gitu. Ziva kemarin sempat disini sama make up apa tukang sales di store make up ya? Kenapa itu lagi ngapain? Itu lagi berbelanja saja di mall. Cuman ya biasalah gitu. Emang dia Kayak- kenalin kamu seorang Ziva? Ya sebenarnya bukan masalah itu ya. Justru yang harus di highlight adalah kenapa ketika orang-orang yang bukan dikenal sama banyak orang tuh diperlakukan kayak gitu loh. Kayak kenapa kita tidak menjadi baik saja sama semua orang. Tapi dia sendiri kenal kamu nggak sih? Karena kemarin itu tuh aku gak apa-apa lah ya ini membuka cerita kehidupanku yang bukan artis. Jadi aku itu mau cari baju gitu di pasar. Jadi supaya